Novel fiksi bela diri fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga, edisi yang ke-2501 hingga 2525. Semua orang tercengang saat melihat lelaki tua itu muncul. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa lelaki perkasa dari Sekte Hati Iblis adalah lelaki tua dengan wajah yang baik. Bahkan utusan iblis pun terkejut. Dia telah mengikuti yang perkasa selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang perkasa. Tuan Si, ini, apa yang terjadi? Sentian benar-benar bingung. Sepertinya Tuan Si mengenal pria kuat dari Sekte Hati Iblis ini dan bahkan bisa memanggil namanya. Dan apa yang dikatakan Tuan Si tentang formasi pemulihan energi spiritual adalah penipuan. Apa yang terjadi? Apakah kamu belum mengerti? Siapa yang mendirikan formasi kebangkitan energi spiritual ini? Tuan Si bertanya kepada Sentian. Itu didirikan oleh Sekte Tao. Jawab Sentian. Formasi besar yang dibentuk oleh Sekte Dao Dao dapat diaktifkan oleh orang kuat dari Sekte Moxin. Tidakkah Anda merasa aneh? Kata Tuan Si. Pada saat ini, Sentian jatuh ke dalam keadaan bingung. Dia merasa otaknya tidak cukup. Namun, tak lama kemudian, Sentian sepertinya teringat sesuatu, dan langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wen Haotian. Apakah dia pemimpin Sekte Wendao? Sentian kini teringat saat pertama kali dia datang ke alam rahasia Sekte Wendao, dan menggunakan buku surgawi tanpa kata untuk melihat pemandangan Sekte Wendao. Pada saat itu, Sekte Wendao damai, tetapi dalam sekejap mata, semua orang menghilang, dan Sekte Wendao memiliki patung-patung batu ini dan apa yang disebut formasi kebangkitan energi spiritual. Tuan Si tidak menjawab perkataan Sentian, tetapi menatap Wen Haotian dan berkata, kamu mengorbankan semua orang di Sekte, mendirikan formasi ini, dan menyusun rencana di Sekte Mo Xin selama bertahun-tahun. Apakah semua itu sepadan? Tentu saja sepadan. Ini adalah misiku. Kamu tidak mengerti. Kata Wen Haotian. Misi. Tuan Si sedikit mengernyit, wajahnya mulai menjadi jelek. Hanya untuk misimu, menyelamatkan orang terkutuk, apakah kau akan membiarkan begitu banyak orang dikubur bersamanya? Tahukah kau berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Tuan Si melihat mahyiyat di tanah. Mereka semua mati karena Wen Haotian. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah benar, dan ada beberapa hal yang tidak dapat kamu hentikan. Saat Wen Haotian selesai berbicara, langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi sangat gelap. Terlebih lagi, bola kabut hitam muncul di langit. Bola kabut hitam ini perlahan berubah menjadi wajah manusia yang sangat besar dengan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika wajah ini muncul, semua orang merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulut besar wajah manusia itu perlahan terbuka, dan sebuah peti mahtai perunggu benar-benar terbang keluar dari mulut besar itu. Ketika peti mahtai perunggu itu muncul, patung-patung batu yang awalnya disusun di tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, 8 sinar cahaya dengan warna berbeda langsung terbang keluar dari 8 patung batu, lalu berkumpul di udara dan langsung membungkus peti mahtai perunggu. Cahaya warna-warni itu melilit peti mahtai perunggu, membuatnya melayang di udara, dan 8 patung batu perlahan menghilang, dan Suyuki serta yang lainnya semuanya jatuh dari patung batu. Yuki, melihat Suyuki dan yang lainnya terjatuh, Sentian bergegas maju untuk memeriksa. Namun, terlepas dari napas mereka yang lemah, Suyuki dan yang lainnya tidak dalam bahaya jiwa apapun, yang membuat Sentian merasa lega. Tuan Si, ini, apa yang terjadi? Wajah Sentian penuh dengan kebingungan. Dia benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di tempat kejadian pun bingung. Terutama Sekte Hati Iblis dan Yukian serta yang lainnya, mereka semua mengikuti Yang Maha Kuasa untuk formasi kebangkitan energi spiritual, dan pengikut Sekte Hati Iblis semuanya berpikir bahwa Yang Maha Kuasa adalah pemimpin mereka. Namun pada akhirnya, ternyata orang kuat ini berasal dari Sekte Wendao, dan semua orang dari Sekte Moxin tidak mengetahuinya. Terutama utusan iblis, dialah yang paling banyak berhubungan dengan orang kuat itu, dan sekarang tampaknya semua yang dikatakan orang kuat itu adalah kebohongan. Bisakah kamu merasakan napas wajah manusia yang muncul di udara? Tuan Si tidak menjawab Sentian, tetapi bertanya kepada Sentian. Sentian mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu rasakan dengan hatimu.
kata Tuan Si. Sentian memejamkan matanya sedikit, dan kesadaran spiritual dalam benaknya langsung menghilang, dan kemudian dia merasakan napas yang keluar dari wajah itu. Tak lama kemudian, alis Sentian berkerut, dan keringat dingin muncul di dahinya. Katakan padaku apa yang kamu rasakan, tanya Tuan Si. Aku merasa aura yang dipancarkan wajah manusia ini sangat aneh. Aura ini sangat kacau dan seolah-olah meliputi segalanya. Aku bahkan bisa merasakan auraku sendiri di aura wajah manusia ini, kata Sentian dengan sedikit kesakitan. Wajah manusia yang muncul ini dipadatkan oleh aura kalian semua. Aura bertarung, amarah, dan bahkan jiwa orang-orang yang sudah mati itu semuanya diserap ke dalam wajah manusia ini. Alasan mengapa kalian dapat dengan mudah menyelamatkan orang-orang dari ruang bawah tanah Sekte Hati Iblis adalah karena Wen Haotian melakukannya dengan sengaja. Jika dia tidak ingin kalian menyelamatkan orang-orang, bisakah kalian menyelamatkan orang-orang dari ruang bawah tanah Sekte Hati Iblis dengan kekuatan kalian? Tidakkah kalian berpikir tentang mengapa orang-orang dari 8 alam rahasia itu dipenjara di ruang bawah tanah tingkat ketiga? Apakah orang-orang ini benar-benar sepenting itu? Sebenarnya tidak, Wen Haotian sengaja memenjarakan mereka di tingkat ketiga. Selama kalian pergi untuk menyelamatkan orang-orang, kalian akan melewati 1 atau 2 tingkat dan menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di dalam. Dan yang dia butuhkan adalah kalian menyelamatkan orang-orang dan membawa mereka ke sini. Adapun orang-orang dari Sekte Hati Iblis ini, mereka hanyalah bidak catur. Hidup atau mati mereka tidak penting. Apakah mereka mati atau hidup, mereka akan menjadi sumber daya di tangan Wen Haotian. Tidak peduli apakah kamu bisa mengerti atau tidak, kamu harus ingat satu hal. Hati orang-orang di dunia surgawi lebih rumit dari yang dapat kamu bayangkan. Kata-kata Tuan Si membuat Sentian terdiam sejenak. Sekarang dia mengerti mengapa dia bisa menyelamatkan orang dengan begitu lancar, mengapa Yukian dan keluarga mereka dipenjara di lantai 3, dan mengapa orang-orang dari dunia surgawi ini dipenjara di ruang bawah tanah Sekte Hati Iblis. Dan orang-orang dari Sekte Hati Iblis, serta utusan iblis termasuk Yukian dan lainnya, menatap Wen Haotian dengan kaget. Ternyata semua yang mereka lakukan hanyalah pion catur, hanya menunggu hari itu tiba. Melihat orang-orang yang terkapar tak bernyawa di tanah, tiba-tiba semua orang merasa seperti ditusuk jarum di jantung. Kenapa? Kenapa dia bekerja keras untuk merencanakan begitu lama? Untuk apa semua ini? Sentian tidak mengerti. Wen Haotian bahkan tidak peduli dengan murid-muridnya sendiri, dan dia mengubah dirinya menjadi makhluk yang kuat, menjalankan Sekte Hati Iblis selama lebih dari 10 tahun. Bahkan Yukian dan yang lainnya telah tertipu selama bertahun-tahun. Untuk apa ini? Karena dia ingin membangkitkan orang di dalam peti mah teh perunggu. Tuan Si perlahan mengangkat kepalanya dan melihat peti mah teh perunggu yang terbungkus cahaya warna-warni. Sentian melihat peti mah teh perunggu itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang ada di dalam peti mah teh perunggu itu? Mengapa Wen Haotian harus bersembunyi begitu lama? Yang lain juga menatap Tuan Si. Mereka juga ingin tahu siapa yang ada di dalam peti mah teh perunggu itu dan mengapa Wen Haotian harus bersembunyi begitu lama. Tuan Si tersenyum tipis. Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Ketika kamu harus tahu, seseorang secara alami akan memberitahumu. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia menatap Wen Haotian dan berkata, aku di sini untuk menghentikanmu. Beraninya kamu melepaskan peti mah teh perunggu ini. Wen Haotian tersenyum dingin. Kamu tidak bisa menghentikannya. Formasi telah diaktifkan. 8 fisik khusus telah memasuki peti mah teh perunggu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena aku di sini, aku pasti bisa menghentikannya. Tuan Si berkata dengan percaya diri. Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Wen Haotian bingung. Hidupku. Begitu Tuan Si selesai berbicara, wajah Wen Haotian berubah drastis. Aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku. Aku telah merencanakan ini selama puluhan tahun, dan ini tidak akan pernah hancur di tanganmu. Setelah Wen Haotian mengatakan ini, dia terbang ke udara, dan kemudian dia membentuk segel dengan tangannya. Diagram Bagua yang besar muncul, dan kemudian diagram Bagua yang besar dicetak pada wajah manusia yang besar. Kemudian ekspresi pada wajah lelaki itu mulai berubah terus-menerus, dan akhirnya dia membuka mulutnya karena marah, dan cahaya yang membakar keluar dari mulutnya, menyinari peti mah teh perunggu itu.
Sinar cahaya warna-warni berkumpul bersama cahaya yang keluar dari mulut pria itu, menyebabkan peti mah teh perunggu itu bergetar hebat. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari peti mah teh perunggu itu. Melihat ini, Tuan Si melambaikan lengan bajunya dan embusan angin bertiup dari tanah, meniup Wen Haotian kembali dalam sekejap. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Jika orang di dalam peti mah teh perunggu ini dibangkitkan, itu akan menjadi hari kehancuran dunia sekuler yang sesungguhnya. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melompat ke atas peti mah teh perunggu. Kemudian Tuan Si mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya. Cahaya bersinar di cermin perunggu dan langsung terpantul kembali. Setelah dipantulkan oleh cahaya, ekspresi wajah manusia yang besar itu menjadi sangat ganas, dan pada saat ini, berbagai gambar mulai berkedip di cermin perunggu Tuan Si. Dalam gambar tersebut, saya melihat harta karun ajaib beterbangan, cahayanya terang benderang, dan segala jenis jimat dan mantra terjalin menjadi cahaya yang cemerlang. Tepat saat Tuan Si menggunakan cermin perunggu untuk menghalangi cahaya, cahaya warna-warni dari peti mah teh perunggu menyinari punggung Tuan Si. Sudut mata Tuan Si berkedut sedikit, tetapi dia tidak bergerak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghentikan rencanaku. Wen Haotian meraung marah dan bergegas menuju Tuan Si, tetapi Tuan Si tidak bergerak. Tuan Si melihat ini, Sentian bergegas mendekat secara naluriah. Seluruh badan Sentian ditutupi sisik emas, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan semburan raungan naga. Swiss, Sentian berdiri di depan Tuan Si dan menebas Wen Haotian dengan pedangnya. Seekor naga emas meraung, dan energi pedang tajam berubah menjadi naga emas, menuju langsung ke arah pria kuat itu. Namun, orang kuat itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengusapnya dengan lembut dengan tangannya, dan energi pedang yang tajam itu langsung lenyap, dan naga emas itu pun lenyap seketika. Tetapi suatu kekuatan besar menyerbu ke arah Sentian dan menghantamnya dengan keras. Bang! Badan emas tak terhancurkan di badan Sentian hancur seketika, berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Badan Sentian melayang jauh bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu terjatuh dengan keras di hadapan semua orang. Sentian. Semua orang menatap Sentian dengan gugup. Saat ini, Sentian sudah berada di kedalaman lebih dari 10 meter di bawah tanah. Tuan, Fire Phoenix membalikkan badannya dan berubah menjadi burung Phoenix, mengepakkan sayapnya yang besar, menyemburkan bola-bola api dari mulutnya, dan langsung menyerang Wen Haotian. Yukian, Su Yuki dan yang lainnya bergegas merawat Sentian dan menariknya keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, bahkan utusan iblis menjadi sangat gugup ketika melihat Sentian. Dia tidak ingin Sentian mah teh. Adapun para anggota Sekte Hati Iblis, sekarang mereka tahu bahwa kekuatan besar mereka palsu dan hanya tipuan untuk membuat mereka mah teh. Mereka semua telah kehilangan semangat juang dan tidak lagi bertarung. Setelah Sentian diselamatkan, matanya terbuka lebar. Meskipun wajahnya tampak sangat jelek, tidak ada bekas luka yang terlihat. Sentian tiba-tiba berdiri. Dia tidak boleh membiarkan Wen Haotian menyerang Tuan Si. Tetapi ketika Sentian berdiri, dia memuentehkan darah hitam, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sentian, Su Yuki buru-buru mendukung Sentian, wajahnya penuh sakit hati. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix terdengar. Segera setelah itu, terdengar suara keras. Semua orang buru-buru melihat dan menemukan bahwa badan besar Phoenix api jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung kembali ke bentuk manusia. Ketika Sentian melihat Fire Phoenix juga ditembak jatuh, dia menjadi sangat cemas. Kita tidak boleh membiarkan dia menghentikan Tuan Si, kalau tidak seluruh dunia sekuler akan menderita. Sentian meraung, mencoba melepaskan diri dari Su Yuki dan menyerbu ke arah Wen Haotian. Pada saat ini, roh pedang Zhongli langsung muncul dan langsung menuju Wen Haotian. Sentian, kamu terluka parah sekarang. Aku akan pergi. Su Yuki menyerahkan Sentian kepada Wu Meier dan melompat. Aku juga pergi. Yu Jiameng juga melompat. Bagaimanapun, Sentian telah menyelamatkan mereka, jadi Yu Jiameng tentu tidak bisa mengabaikannya begitu saja sekarang. Putriku, Yukian berteriak saat melihat ini, lalu berkata, semuanya sudah sampai pada titik ini. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, kita tidak bisa membiarkan dunia sekuler hancur. Setelah mengatakan itu,
Yu Qian juga bergegas maju, diikuti oleh Feng Jingyan, Yao Qisheng, dan yang lainnya. Ayo kita pergi juga, orang ini telah memenjarakan kita selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi kita untuk membalas dendam. Setelah tetua agung dari Sekte Pemurnian Senjata mengatakan ini, dia bergegas maju bersama beberapa saudara, dan yang lainnya menanggapi satu demi satu. Pada saat ini, hanya anggota Sekte Hati Iblis yang tersisa saling menatap dengan bingung. Saudara-saudara, kita telah tertipu selama bertahun-tahun, dan sekarang kita harus mencari penjelasan. Jika dunia sekuler hancur, kita juga akan mati tanpa tempat pemakaman. Serang aku. Utusan iblis itu mengangkat tangannya dan berteriak, dan memimpin semua orang dari Sekte Hati Iblis ke udara. Orang-orang ini membentuk tembok manusia di depan Tuan Xi, menghalangi Wen Haotian untuk mendekat. Wen Haotian menatap orang-orang di depannya dengan mata dingin dan berkata, "Kalian hanya segerombolan semut. Apakah kalian pikir kalian bisa mengejutkan gajah itu?" Wen Haotian sama sekali tidak menganggap serius orang-orang itu. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Roh pedang Zhongli adalah orang pertama yang menyerang dengan pedang, dan yang lainnya juga menyerang Wen Haotian. Mantra yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan spiritual, dan berbagai senjata dilemparkan ke arah Wen Haotian. Wen Haotian mendengus dingin, lalu lapisan cahaya redup menyelimuti badannya, seketika melenyapkan semua serangan. Lalu dia melambaikan tangannya dengan lembut, lalu angin kencang bertiup ke arah semua orang. Dinding manusia langsung terhempas oleh udara yang luas. Banyak orang jatuh dari udara dan kehilangan nyawa mereka seketika. Meski jumlahnya banyak, mereka seperti semut di depan Wen Haotian. Meskipun para tetua agung dari Sekte Pemurnian Senjata cukup kuat, mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun dan terluka, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Tuan Xi masih diam-diam menghalangi cahaya, tetapi wajahnya menjadi sangat jelek, dan aura di badannya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Sudah kubilang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rencanaku. Wen Haotian menyipitkan matanya sedikit, lalu menamparkan Tuan Xi dengan satu telapak tangannya. Tetapi saat Wen Haotian hendak bergerak, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, lalu sebuah lonceng besar terbang terbalik ke arahnya. Badan Wen Haotian langsung terperangkap di dalam dan jatuh dengan cepat ke tanah. Bang! Lonceng berpola naga itu jatuh ke tanah, menekan Wen Haotian di dalam. Lonceng berpola naga. Yu Qian dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat lonceng berpola naga muncul, dan kemudian mereka melihat ke arah Sentian. Saya melihat tanda api merah menyala di dahi Sentian, dan pada saat yang sama, kristal naga di badannya juga menyala. Mata Sentian merah, dan dengan palu lonceng di tangannya, dia berjalan cepat menuju lonceng berpola naga. Sentian ini benar-benar sudah mulai membakar darah dan esensinya. Apakah dia ingin mati? Melihat Sentian membakar darah dan esensinya, beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata semuanya tercengang. Sentian segera berjalan ke arah lonceng bermotif naga itu dan memukulnya dengan keras menggunakan palu. Bas! Lonceng bercorak naga itu mengeluarkan suara mendengung yang keras, bahkan Yu Qian dan yang lainnya yang berada jauh pun tak kuasa menahan diri untuk menutup telinga mereka. Bisa dibayangkan betapa hebatnya guncangan di dalam lonceng bermotif naga itu. Hahaha, lonceng berpola naga ini bagus, tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di dalam lonceng berpola naga, Wen Haotian benar-benar tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa palu ini tidak berpengaruh padanya. Melihat ini, beberapa tetes darah dari alis Sentian dipaksa keluar, dan tanda api itu menjadi semakin panas. Ah! Sentian mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menghantamkannya dengan keras menggunakan palu lonceng lagi. Bas! Disertai suara mendengung, aliran aura yang menakutkan menyebar dengan cepat seperti riak. Seluruh bumi mulai bergetar, diikuti oleh gelombang yang naik dan turun, membentuk bentuk seperti gelombang di atas air. Setelah palu ini, Wen Haotian akhirnya berhenti membuat gerakan apapun pada lonceng pola naga. Melihat ini, Sentian menghela napas lega, tetapi tepat ketika Sentian hendak rileks, lonceng berpola naga itu tiba-tiba terangkat dari tanah dan terbang ke langit. Kemudian Wen Haotian keluar dari lonceng berpola naga, menatap Sentian di bawah, dan berkata dengan dingin. Sudah kubilang lonceng berpola naga ini adalah barang bagus,
tetapi sayang sekali kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah Wen Haotian selesai berbicara, dia langsung menamparkan lonceng berpola naga itu dengan telapak tangannya. Lonceng bercorak naga itu terbang ke arah Sentian seperti meteor. Begitu melihatnya, Sentian segera berguling untuk menghindarinya. Lonceng berpola naga itu terbanting keras ke tanah, menimbulkan gelombang suara. Banyak orang terkejut oleh gelombang suara tersebut dan meninggial dengan muncretan darah dari mulut mereka. Sentian sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Jika dia tidak membakar darah dan esensinya, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Sentian menyingkirkan lonceng berpola naga, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Mengeluarkan seluruh kekuatan pola Dao, Sentian menarik tali busur dengan kuat. Bulu anak panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tali busur. Tetapi saat ini Wen Haotian tidak melihat ke arah Sentian, melainkan melihat wajah manusia besar di langit. Karena pada saat ini, wajah manusia besar itu mulai terdistorsi, dan menjadi semakin samar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hentikan! Wen Haotian meraung dan bergegas menuju Tuan Si. Karena jika wajah manusia besar ini menghilang, rencananya selama bertahun-tahun akan gagal, dan dia akan menghilang dengan wajah manusia ini. Jadi dia tidak boleh membiarkan Tuan Si pergi, dia harus menghentikan Tuan Si. Ribuan anak panah menembus hatiku. Tepat saat Wen Haotian menerjang ke arah Tuan Si, tali busur di tangan Sentian langsung terlepas. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Wen Haotian. Wen Haotian sama sekali tidak peduli dan langsung menggunakan badannya untuk memblokir anak panah itu. Meskipun anak panah itu tidak melukai Wen Haotian, tetapi memperlambatnya. Setelah Sentian menembakkan anak panah tersebut, badannya tidak mampu lagi menopangnya dan dia langsung berlutut dengan satu kaki di tanah. Wen Haotian berusaha sekuat tenaga untuk melewati bulu anak panah itu. Melihat wajah manusia besar itu semakin lama semakin redup, Wen Haotian menjadi cemas. Ketika Wen Haotian melewati bulu anak panah dan menamparkan Tuan Si dengan telapak tangannya, sebuah sosok berdiri di depan Wen Haotian lagi. Wen Haotian tercengang melihat Sentian berani menghentikannya meskipun dia sudah seperti ini. Nak, pergilah ke neraka. Wen Haotian menamparkan Sentian dengan keras. Duar, aura mengerikan menyelimuti Sentian, lalu badan Sentian jatuh dengan cepat seperti meteor. Tetapi tepat saat Wen Haotian menamparkan Sentian, pedang pembunuh naga memancarkan niat pedang. Niat pedang itu sangat murni dan melindungi hati Sentian. Badan Sentian jatuh dengan keras ke tanah, dan semua orang mengira Sentian sudah tamat. Tak seorang pun dapat bertahan hidup di bawah telapak tangan Wen Haotian. Bahkan Wen Haotian yakin bahwa Sentian sudah meninggal saat itu karena urat dan tendonnya patah. Sentian, Su Yuki dan yang lainnya berteriak. Bahkan Tuan Si tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang rendah Sentian. Tepat ketika semua orang mengira Sentian akan mati, Sentian perlahan merangkak dari tanah. Meskipun napasnya sangat lemah, dia masih hidup. Niat pedang murni tadi adalah niat pedang penyelamat yang diberikan oleh pedang tua. Itu akan menyelamatkan nyawa Sentian saat dia dalam bahaya. Jika bukan karena niat pedang penyelamat nyawa ini, Sentian pasti sudah berubah menjadi pasta daging sekarang. Melihat Sentian masih hidup, mata Wen Haotian penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Sentian sekarang. Dia harus menghentikan Tuan Si sesegera mungkin. Wen Haotian menamparkan Tuan Si, tetapi Tuan Si tersenyum tipis padanya. Lalu saya melihat wajah manusia besar itu perlahan menghilang, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Tidak, Wen Haotian membelalakan matanya lebar-lebar dan berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa rencananya selama bertahun-tahun telah gagal. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Wen Haotian meraung, dia ingin membunuh Tuan Si saat itu juga. Sayangnya, sebelum Wen Haotian bisa bergerak, seluruh badannya mulai bergetar, dan kemudian api membakar badannya. Wen Haotian meletakkan tanda bagua pada wajah manusia yang besar itu. Sekarang wajah manusia itu telah menghilang, Wen Haotian tidak akan bisa bertahan hidup. Hanya butuh beberapa detik bagi badan Wen Haotian untuk terbakar habis, bahkan tanpa ada abu yang tersisa. Seolah-olah menghilang begitu saja. Pada saat Wen Haotian menghilang, beberapa tangisan enggan terdengar dari kedalaman sekte Huofen.
Saat wajah manusia besar itu menghilang, cahaya warna-warni di peti mah teh perunggu itu perlahan padam, dan kemudian peti mah teh perunggu itu pun perlahan menghilang. Pada saat yang sama, badan Tuan Si juga perlahan menghilang. Pada saat ini, badan Tuan Si juga semakin lemah. Tuan Si melihat ini, Sentian menggunakan sisa tenaganya, melompat dan datang ke sisi Tuan Si. Dia berusaha mah-teh-mah-tehan untuk menangkap Tuan Si, tetapi gagal beberapa kali. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mah-teh. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu mah-teh. Sentian menatap Tuan Si yang perlahan menghilang, dan seluruh badannya seperti orang gila. Dia berusaha sekuat tenaga dan terus menyemburkan darahnya, membiarkan darahnya terbakar untuk mencegah Tuan Si menghilang. Tetapi itu sia-sia, badan Tuan Si malah perlahan-lahan semakin ringan. Tidak, teriak Sentian, air matanya mengalir deras. Selama ini, Sentian menerima banyak perhatian dari Tuan Si, dan sekarang Sentian sudah menganggap Tuan Si sebagai saudaranya sendiri. Sekarang melihat orang-orang yang dicintainya menghilang di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Sentian, jangan bersedih. Kita akan bertemu lagi. Kamu harus berlatih keras. Aku akan menunggumu, kata Tuan Si kepada Sentian sambil tersenyum. Tampaknya Tuan Si sama sekali tidak takut dengan kemah-tehannya sendiri. Di bawah tatapan Sentian, sosok terakhir Tuan Si menghilang, dan seluruh langit kembali tenang. Dan tepat setelah jasad Tuan Si menghilang, di sebuah rumah besar yang terletak jauh di pegunungan alam surgawi, seorang lelaki setengah baya yang tampak persis seperti Tuan Si membuka matanya di ruang kerja. Wajah pria parubaya itu sangat pucat, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Si, saya sudah memanggil kembali semua orang di rumah besar ini. Pada saat ini, seorang pengurus rumah tangga tua mendorong pintu hingga terbuka, menatap wajah Tuan Si dengan heran, lalu berkata, "Beritahu mereka untuk tidak berkeliaran di luar akhir-akhir ini. Dunia makhluk surgawi mungkin sedang mengalami perombakan besar," kata Tuan Si dengan ringan. "Baik, Tuan." Kepala pelayan tua itu mundur. Tuan Si berjalan ke jendela, membukanya, menatap langit, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Sentian, apakah kamu masih bisa bertahan? Karena kebenaran semakin dekat, maka akan semakin berbahaya. Saya harap kamu bisa bertahan sampai akhir." Pada saat ini di dunia sekuler, Sentian tidak dapat menahannya lagi dan jatuh dari udara. Badannya yang lemah dan pukulan mental membuat Sentian jatuh ke dalam kondisi hampir koma. Tuan, Sentian, Suyuki, Huo Feng dan yang lainnya semua berlari ke arah Sentian. Namun, sebelum mereka sempat berlari ke arah Sentian, mereka melihat sebuah lubang hitam muncul di langit. Kekuatan hisap yang besar datang dan badan Sentian benar-benar tersedot ke dalam lubang hitam. Sentian, Suyuki bergegas menuju lubang hitam tanpa ragu-ragu. Tuan, Phoenix Api juga bergegas menuju lubang hitam. Tetua Agung Sekte Pemurnian Senjata dan yang lainnya menatap lubang hitam yang tiba-tiba muncul dan langsung bersemangat. Jalannya terbuka, ayo cepat pergi. Setelah Tetua Agung Sekte Pemurnian Senjata mengatakan ini, dia bergegas masuk ke lubang hitam terlebih dahulu. Beberapa tetua lainnya, serta para tawanan dari alam surgawi, semuanya bergegas masuk juga. Tepat saat orang-orang itu bergegas masuk ke lubang hitam, tidak seorang pun menyadari bahwa bola cahaya langsung tersedot ke dalam lubang hitam tempat Ning Sam jatuh. Yukian dan yang lainnya menatap lorong menuju alam surga dan tercengang sejenak. Alam surga adalah tempat yang mereka dambakan, tetapi sekarang setelah jalan itu ada di depan mereka, mereka ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup di alam surga dengan kemampuan mereka. Dan sekarang energi spiritual telah bangkit kembali, mungkin berlatih di dunia sekuler juga merupakan pilihan yang baik. Tepat ketika Yukian dan yang lainnya ragu-ragu, Yu Jiameng memanfaatkan ketidakpedulian Yukian dan melompat ke dalam lubang hitam. "Putriku." Melihat ini, Yukian secara naluriah mengejarnya, ingin menangkap Yu Jiameng. Sayangnya, setelah Yu Jiameng memasuki lubang hitam itu langsung menghilang, dan Yukian tidak dapat menangkapnya. Melihat lubang hitam yang menghilang, Yukian sangat khawatir. Dia khawatir tentang keselamatan Yu Jiameng. Namun sekarang lubang hitam tersebut telah menghilang, tidak ada gunanya khawatir. Jadi Yukian dan yang lainnya mengikuti orang-orang dari Sekte Hati Iblis dan saling memandang, lalu pergi.
Setan itu khawatir, karena dia tidak yakin apakah Sentian masih hidup atau sudah mati. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup kecuali tanda di benaknya dihilangkan. Tak lama kemudian, utusan iblis pun pergi bersama orang-orang dari Sekte Hati Iblis. Xiaoru, ayo pulang dan beritahu Suster Ruxue dan yang lainnya. Wu Meir memanggil Xiaoru dan segera bergegas kembali ke Kyoto Longmen. Gerbang Naga Kyoto. Kembalinya Wu Meir dan Xiaoru menyebabkan kekacauan di Kyoto Longmen. Setelah mengetahui bahwa Sentian tersedot ke dalam lubang hitam dan Suyuki juga melompat ke lubang hitam untuk menyelamatkan Sentian, Ji Ruxue dan gadis-gadis lainnya sangat cemas. Kakak Ruxue, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Sentian. Sekelompok gadis menatap Ji Ruxue. Ketika Sentian tidak ada, semua gadis ini mendengarkan Ji Ruxue. Bagaimanapun, Ji Ruxue sendiri adalah seorang kepala istana dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani berbagai hal. Kita tidak boleh panik atau cemas sekarang. Kita harus tetap tenang. Jangan beritahu ibu kita tentang ini untuk saat ini, agar dia tidak cemas saat mengetahuinya. Ji Ruxue berkata cepat, otaknya berputar. Sejak Sentian menjadi suami istri mereka, semua gadis mulai memanggil Long Ruo Tiong ibu. Yang perlu kita cari tahu sekarang adalah kemana lubang hitam itu mengarah. Tanpa tujuan, kita tidak akan bisa menemukannya. Kata Ge Yuhan, aku tidak tahu kemana lubang hitam itu mengarah, tetapi aku mendengar mereka berbicara tentang alam surgawi, tetapi aku tidak benar-benar memahaminya. Wu Meir tidak tahu tentang alam surgawi, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Alam surga dan manusia, Ji Ruxue sedikit mengernyit. Saya pernah mendengar Tuan Si menyebutkan tempat ini sekali atau dua kali ketika saya berlatih dengannya. Saya tahu bahwa alam surga dan manusia adalah tempat suci bagi para kultivator. Saya mendengar bahwa semua kultivator di alam rahasia sedang menuju ke alam surga dan manusia, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menuju ke alam surga dan manusia. Bagaimanapun, Ge Yuhan berasal dari alam rahasia, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang alam surga dan manusia. Aku tidak tahu bagaimana cara menuju ke alam surga, jadi bagaimana aku bisa menyelamatkan Sentian? Kata Xiaolan, sekarang Tuan Si sudah tiada, kepada siapa kita harus bertanya? Ji Ruxue tampak serius, tidak tahu harus berbuat apa. Jika Tuan Si masih di sini, mereka bisa pergi dan meminta nasihat Tuan Si. Tuan Hu pasti tahu tentang dunia surga dan manusia. Ayo kita pergi dan tanyakan padanya apakah dia tahu cara memasukinya. Han Qinger, yang diam saja, berbicara saat ini. Baiklah, mari kita tanyakan pada Master Hu. Saya rasa dia berpengetahuan luas. Ge Jiai setuju. Melihat semua orang berkata demikian, Ji Ruxue membawa gadis-gadis ini untuk mencari Humazi. Ketika Humazi melihat semua wanita Sentian datang menemuinya, dia tiba-tiba merasa bersalah. Dia pikir wanita-wanita ini telah menemukan bahwa dia selalu menguping. Tuan Hu, ada sesuatu yang ingin kami tanyakan pada Anda. Ji Ruxue mengikuti Humazi dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika Humazi mendengar bahwa Sentian tersedot oleh lubang hitam, pergi ke alam surga, dan terluka parah, dia langsung tampak cemas. Aku memang tahu sedikit tentang alam surga, tetapi untuk memasukinya, seseorang harus mencapai tingkat kekuatan tertentu, menghancurkan waktu dan ruang, dan membuka jalan. Dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, Humazi baru saja pergi ke alam surga bersama Sentian beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka jalan ke sana. Ketika mendengar bahwa seseorang harus sangat kuat untuk merobek waktu dan ruang serta membuka jalan menuju dunia surgawi, semua gadis terdiam. Aku akan bertanya kepada ayahku apakah ada cara. Ge Yuhan ingin bertanya kepada Ge Changsheng apakah ada cara untuk membuka jalan menuju dunia surgawi. Bagaimanapun, Ge Changsheng adalah yang terkuat di sini, tetapi Ge Yuhan sendiri tahu bahwa Ge Changsheng tentu saja tidak dapat membuka saluran ruang dan waktu. Jika dia dapat membukanya, Ge Changsheng pasti sudah pergi ke alam surga sejak lama. Mengapa dia harus mendambakannya setiap hari? Namun tidak ada cara lain sekarang, ada baiknya bertanya pada satu orang lagi. Tetapi tepat saat Ge Yuhan hendak bertanya pada ayahnya, Xing Jun masuk. Kapten Xing, Ji Ruxue dan yang lainnya sangat bingung ketika mereka melihat Xing Jun datang.
Jiruksue dan yang lainnya sering pergi ke paviliun pelindung untuk meminta nasihat Tuan Si tentang kultivasi, dan mereka akrab dengan Xing Jun, tetapi Xing Jun jarang datang ke Longmen, jadi mereka tidak mengerti mengapa Xing Jun tiba-tiba datang ke sini. Nona Ruksue, sebelum Tuan Si pergi, dia memintaku untuk memberimu sepucuk surat. Xing Jun memberikan sepucuk surat kepada Jiruksue dan pergi. Pada titik ini, semua orang menjadi semakin bingung. Mereka tidak mengerti mengapa almarhum Tuan Si menyiapkan surat untuk mereka terlebih dahulu. "Cepat buka dan lihatlah," desak Humazi dengan cemas. Jiruksue dengan cepat membuka surat itu, dan kemudian sekelompok orang berkumpul untuk menonton. Setelah membaca surat itu, ekspresi semua orang langsung menjadi tidak berdaya. "Sudah berakhir, sekarang kita tidak bisa menyelamatkan Sentian. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Tuan Si sudah meramalkan bahwa Sentian akan tersedot ke alam surga?" Tuan Si benar-benar misterius, sepertinya dia bisa meramalkan segalanya. Gadis-gadis itu berkata satu demi satu. Humazi tidak melihat isi surat itu karena dia malu masuk ke kerumunan wanita tadi. Dia bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi? Apa yang Tuan Si katakan?" "Tuan Si menyuruh kita berlatih dengan baik. Lintasan antara dunia surgawi dan dunia sekuler tidak dapat dibuka dalam waktu 1 tahun. Dia mengatakan bahwa energi spiritual akan dihidupkan kembali, hukum langit dan bumi akan lenyap, dan mekanisme perlindungan dunia sekuler akan diaktifkan. Dan Tuan Si juga mengatakan bahwa dia tidak tahu seperti apa dunia sekuler dalam setahun, jadi kita harus berlatih dengan tekun sehingga kita dapat membantu Sentian di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa Sentian tidak akan dalam bahaya dan menyuruh kita untuk tidak khawatir." Jiruksue hanya mengulangi isi surat itu. Setelah mendengarkan, Humazi berpikir keras. Setelah beberapa saat dia berkata, "Jika tidak ada masa perlindungan selama 1 tahun ini, aku benar-benar tidak tahu seperti apa dunia sekuler nanti. Sepertinya kita harus benar-benar berlatih keras." Sejak saat itu, Humazi benar-benar mulai berlatih dengan gila-gilaan dan tidak mendekati wanita manapun selama setahun penuh. Tapi itu cerita untuk nanti. Alam surga dan manusia, gunung-gunung yang luas, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan hutan lebat. Dan di bawah pohon yang rimbun, sesosok badan tergeletak diam dan tak bergerak, seakan-akan mati. Seekor serigala liar perlahan mendekat, memperhatikan sosok itu dengan waspada, lalu melihat ke sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada penyergapan, ia pun berjalan mendekati sosok itu dan mengendus pelan dengan hidungnya. Kemudian serigala itu menyentuh sosok itu dengan cakarnya lagi, dan mendapati bahwa sosok itu tidak bergerak. Serigala itu merasa lega dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Tetapi saat serigala itu membuka mulutnya untuk menggigit, tiba-tiba sebuah anak panah melesat. Wus! Tetapi 5 atau 6 orang bergegas datang dari tidak jauh, semuanya memegang senjata, dan mengepung serigala liar itu. Serigala liar terluka dan segera dibunuh oleh 5 atau 6 orang ini. Setelah membunuh serigala liar, beberapa orang berjalan mendekati sosok itu. Setelah melihat sosok yang tergeletak di tanah, seorang gadis di antara orang-orang itu berteriak, "Saudara Sentian." Gadis ini adalah Yuner, yang diselamatkan Sentian di alam surgawi belum lama ini. Hari ini dia pergi berburu bersama Ali dan beberapa pemuda desa, tetapi dia tidak menyangka akan menyelamatkan Sentian. Pada saat ini, wajah Sentian sangat pucat, matanya terpejam, dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Di samping Sentian, busur Raja Dewa tergeletak dengan tenang. Ketika Sentian tersedot ke dalam lubang hitam, busur Raja Dewa belum dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimana orang ini bisa terluka parah? Napasnya sangat lemah, seolah-olah semua kekuatan di badannya telah terkuras habis. Ali menatap Sentian dengan cemberut. "Kalian harus tahu kekuatan Sentian." Ali telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Orang sekuat itu malah terluka parah. Mungkinkah ada guru lain di dekat sini? Ali menjadi waspada saat ini. Mereka tinggal di desa dasi di daerah ini dan mencari nafkah dengan berburu dan mengumpulkan tanaman herbal. Mereka belum pernah bertemu dengan orang yang sangat kuat. Namun sekarang seseorang sekuat Sentian terluka parah, yang menunjukkan bahwa lawannya lebih kuat. Sekarang setelah seorang guru seperti itu tiba-tiba muncul di desa, Ali harus waspada. Jika orang ini punya niat terhadap desa dasi, desa mereka akan dilanda bencana.
Cepat bawa badan serigala itu bersama kita. Kita akan segera pergi dari sini. Ali memberi perintah dengan cepat. Tak lama kemudian, beberapa orang mengangkat badan serigala liar itu, dan Yuner menatap Ali dan berkata, "Saudara Ali, mari kita selamatkan Saudara Sentian. Kalau bukan karena Saudara Sentian terakhir kali, aku pasti sudah dimakan oleh monster itu." Mata Yuner berkaca-kaca saat dia memohon pada Ali. Meskipun Sentian menyelamatkan Yuner terakhir kali dan tidak melakukan apapun pada desa Dasi, Ali sudah waspada terhadap Sentian. Kali ini mereka bertemu lagi, dia tidak ingin menyelamatkan Sentian, juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi desa Dasi. Jika musuh Sentian mengetahuinya, maka desa Dasi mereka akan tamat. "Yuner, bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Orang ini dipukuli seperti ini, dia pasti punya kebencian yang dalam. Jika kita menyelamatkannya, musuh-musuhnya akan datang kepada kita, dan seluruh desa Dasi kita akan tamat," kata Ali kepada Yuner. Yuner juga tahu kekhawatiran Ali, dan dia tahu bahwa melakukan hal itu akan membawa bahaya bagi desa Dasi. Jadi dia berkata, "Saudara Ali, kalian pergilah, aku akan tinggal dan menemani Saudara Sentian. Yuner, ada monster di mana-mana di sini. Jika kamu tinggal di sini sendirian, kamu pasti akan dimakan oleh monster, dan orang ini akan segera mati. Kita tidak bisa menyelamatkannya sama sekali." Ali membujuk Yuner, "Jika Saudara Sentian meninggal, aku akan mati bersamanya. Dia telah memberiku kehidupan ini. Karena aku tidak dapat menyelamatkannya, aku akan memberikan hidupku kembali padanya," kata Yuner dengan wajah tegas. Ali menatap Yuner dengan wajah tak berdaya. Akhirnya, ia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan menggendongnya kembali ke desa Dasi, tetapi aku tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkannya." Saat Ali mengatakan ini, ia menggendong Sentian di punggungnya. Yuner menyeka air matanya, melihat busur Raja Dewa, lalu mengambilnya di tangannya. Dia tahu bahwa ini pasti senjata Sentian, jadi dia membawanya, tetapi dia tidak tahu bahwa busur ini adalah busur Raja Dewa yang terkenal. Setelah membawa Sentian kembali ke desa Dasi, Yuner meminta Ali untuk menempatkan Sentian di rumahnya. "Yuner, aku punya beberapa tanaman herbal di sini. Kau bisa memberikannya kepada anak ini. Mengenai apakah dia bisa bertahan hidup, itu tergantung pada keberuntungannya. Jika anak ini meninggal, beritahu aku agar aku bisa membawanya keluar dan menguburnya," kata Ali sambil memberikan Yuner sekantong tanaman herbal. "Terima kasih, Saudara Ali." Yuner mengambil ramuan itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Setelah Ali pergi, wanita tua buta itu keluar dari ruangan di sisi lain. "Yuner, ku dengar Ali ada di sini. Apa yang dia katakan tadi? Kenapa dia masih berbicara tentang apakah seseorang bisa selamat? Siapa yang terluka?" tanya wanita tua itu. "Nenek, ini kakak Sentian," kata Yuner. "Saudara Sentian." Wanita tua itu bingung. Maka Yuner pun menjelaskannya dengan cermat dan wanita tua itu pun menyadari bahwa itulah orang yang pernah berkunjung beberapa waktu lalu. "Yuner, bawa aku melihat." Wanita tua itu meminta Yuner untuk membawanya ke kamar tempat Sentian berbaring. Wanita tua itu melangkah maju, merasakan napas Sentian, memeriksa denyut nadinya, dan berkata, "Anak ini benar-benar beruntung. Badannya hampir berlubang, dan bahkan darah dan esensinya hampir terbakar habis. Tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Nenek, bisakah kakak Sentian bangun?" Yuner bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak tahu soal itu. Tergantung keberuntungannya. Jangan beri dia obat apapun. Tidak ada gunanya. Biarkan saja dia berbaring," kata wanita tua itu. Namun, tepat saat wanita tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke samping dan berkata, "Yuner, ada apa di sini? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres?" Yuner melihat dan menemukan bahwa yang diletakkan di sana adalah busur Sentian, jadi dia berkata, "Nenek, ini adalah senjata Saudara Sentian. Itu hanya busur, dan kelihatannya cukup rusak." Saat Yuner mengatakan ini, dia mengambil busur Raja Dewa dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Akan tetapi, ketika perempuan tua itu mengambil busur Raja Dewa dan mengusapnya dengan tangannya, seluruh badannya tiba-tiba bergetar, dan busur Raja Dewa langsung terjatuh ke tanah. "Nenek, ada apa denganmu?" Melihat wanita tua itu begitu gugup, Yuner bergegas maju untuk membantunya dan bertanya,
Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Yuner. Yuner, cepatlah bungkus busur ini dengan kain perca dan sembunyikan. Jangan beritahu siapapun tentang ini, oke? Yuner berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nenek, apakah ada yang berbeda dengan busur ini? Ali Ge dan yang lainnya juga melihatnya. Tidak ada yang berbeda, dengarkan aku, cepatlah. Wanita tua itu tiba-tiba berkata kepada Yuner dengan wajah tegas. Melihat hal ini, Yuner tidak punya pilihan selain menurut. Dia membungkus busur Raja Dewa dengan kain dan kemudian menyembunyikannya di tempat terpencil. Ketika Yuner berjalan kembali, wanita tua itu merasakan napas Sentian yang sangat lemah dan bergumam pada dirinya sendiri. Siapa kamu? Kamu benar-benar memegang busur Raja Dewa di tanganmu, dan kamu terluka parah. Aku harap kedatanganmu tidak akan membawa kehancuran ke desa pegunungan kecil ini. Setelah wanita tua itu mengatakan ini, dia berbalik dan meraba-raba keluar dari ruangan. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari terakhir, Yuner telah merawat Sentian dengan saksama, tetapi Sentian belum juga sadar. Napasnya masih lemah, dan dia masih dalam bahaya akan meninggal kapan saja. Karena selama bertahun-tahun, wanita tua itu selalu merawatnya dengan baik dan tidak pernah memarahinya. Meskipun kedua orang itu tidak memiliki hubungan darah, mereka seperti keluarga. Wanita tua itu tampaknya merasakan keluhan Yuner, dan wajahnya yang awalnya muram sedikit melunak. Dia berkata, Yuner, kamu keluar dulu. Aku benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan kepada saudaramu Sentian. Saudaramu Sentian kesulitan berdiri sendiri sekarang. Jika kamu memberinya senjata, dia tidak bisa mengangkatnya, jadi sisihkan saja untuk saat ini. Oh, Yuner mengangguk, lalu melirik Sentian, dan Sentian juga memberi isyarat kepada Yuner untuk keluar. Meskipun Sentian tidak tahu apa yang ingin dibicarakan wanita tua itu kepadanya, dia tahu bahwa wanita tua itu tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah koma selama berhari-hari. Jika wanita tua itu ingin menyakitinya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Setelah Yuner pergi, wanita tua itu masuk ke dalam ruangan. Meskipun dia buta, Sentian masih merasakan tekanan dari wanita tua itu. Siapa kamu? Wanita tua itu bertanya pada Sentian. Siapa kamu? Tanya Sentian balik. Bagaimanapun, wanita tua ini berasal dari klan iblis, tetapi dia tinggal di desa pegunungan kecil yang dihuni manusia. Hal ini membuat Sentian sedikit tidak percaya. Wanita tua itu juga tahu bahwa Sentian mengetahui identitasnya, jadi dia tidak menyembunyikannya dan berkata, saya dari benteng api darah klan iblis. Karena garis keturunan iblis kami sedang diburu, saya telah bersembunyi di desa pegunungan kecil ini dengan nama samaran selama beberapa dekade. Sentian mendapati wanita tua itu cukup tulus. Meskipun Sentian tidak tahu di mana benteng api darah klan iblis berada, dan terlebih lagi tidak tahu mengapa orang-orang benteng api darah diburu, wanita tua itu tampaknya tidak berbohong. Saya dari dunia sekuler. Sentian juga berkata terus terang kepada wanita tua itu. Omong kosong. Begitu Sentian selesai berbicara, wanita tua itu memarahi dengan keras. Bagaimana mungkin kamu berasal dari dunia sekuler? Kamu memiliki busur Raja Dewa di tanganmu, yang merupakan senjata ajaib dari alam surgawi. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin kamu, orang dari dunia sekuler, memiliki busur Raja Dewa? Dalam pandangan wanita tua itu, ada begitu banyak master di alam surgawi yang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tetapi semuanya gagal. Bagaimana mungkin Sentian, orang dari dunia sekuler, mendapatkan busur Raja Dewa dengan mudah? Saya memang dari dunia sekuler. Mengenai bagaimana saya mendapatkan busur Raja Dewa, itu urusan saya sendiri dan tidak ada yang perlu saya ceritakan kepada Anda. Meskipun Sentian merasa bahwa wanita tua ini tidak akan menyakitinya, tidak mungkin baginya untuk menceritakan semuanya. Lalu apa yang terjadi dengan semua luka ini? Darah dan esensimu hampir habis terbakar, dan urat-uratmu patah. Kesadaranmu riuntuh, dan dantianmu kosong. Sekarang kau hanya tinggal cangkang. Tapi aku tidak menyangka kau akan bangun hanya dalam 3 hari. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati sekarang. Wanita tua itu bertanya pada Sentian.
Saya terluka oleh musuh-musuh saya di dunia sekuler. Mengenai bagaimana saya bisa sampai di sini, saya tidak begitu jelas. Saya hanya tahu bahwa saya tersedot ke dalam lubang hitam, lalu muncul di sini dan diselamatkan oleh Yuner. Kata Sentian. Wanita tua itu tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Karena kamu pernah menyelamatkan nyawa Yuner, kamu harus tetap di sini. Dalam kondisimu saat ini, kamu akan mati jika keluar dari sini. Adapun busur Raja Dewa, aku meminta Yuner untuk menyembunyikannya. Dalam kondisimu saat ini, busur Raja Dewa hanya akan membawa malapetaka bagimu. Setelah kamu pulih, aku akan membiarkan Yuner memberikan busur Raja Dewa kepadamu. Jangan khawatir, meskipun busur Raja Dewa adalah senjata ilahi dan harta karun, aku tidak akan pernah menggelapkannya." Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi tiba-tiba berhenti di pintu dan memperingatkan Sentian, "Bahkan jika kamu bangun, jangan berjalan-jalan dengan santai, dan jangan meninggalkan desa Dasi, agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk desa di sini." Setelah wanita tua itu pergi, Sentian merasa bahwa wanita tua itu bukanlah orang jahat. Ada setan yang peduli dengan kehidupan orang-orang di desa pegunungan kecil ini. Sentian duduk dengan tenang, perlahan mengingat apa yang terjadi saat ia tersedot ke dalam lubang hitam. "Aku ingin tahu kemana Yuki, Huo Feng dan yang lainnya diteleportasi di alam surga." Sentian sedikit khawatir. "Tuan, Tuan." Pada saat ini, suara roh pedang Zhongli datang dari benak Sentian. "Zhongli, bagaimana keadaanmu?" tanya Sentian tergesa-gesa. Pada saat itu, roh pedang Zhongli juga menderita kerusakan yang cukup besar. "Guru, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk meninggalkan badan Anda dan melindungi Anda dalam jangka pendek," kata Zhongli. "Kamu harus jaga diri baik-baik. Saat kekuatanku sedikit pulih, aku akan pergi mencari Master Iron Hammer dan meminta Master Jian untuk membantumu pulih di kolam pencucian pedang." Sentian menghibur Zhongli. "Tuan, napasmu sangat lemah sekarang, kau harus menjaga dirimu sendiri," kata Zhongli dengan cemas. Pada saat ini, Yuner datang dengan semangkuk mie panas, dan Sentian berhenti berbicara dengan Zhongli. Jika Yuner tahu tentang ini, dia pasti akan mengira Sentian adalah orang gila. "Kakak Sentian, kamu sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Makanlah sesuatu untuk mengisi kembali badanmu. Aku memasukkan daging monster ke dalamnya, yang dapat meningkatkan kekuatan fisikmu. Jika nenek tahu, dia pasti akan memarahiku. Daging monster ini akan dibawa ke kota untuk ditukar dengan koin roh," kata Yuner kepada Sentian sambil tersenyum tipis. Sentian menatap Yuner dengan wajah polos, matanya penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Yuner, kali ini dia pasti sudah mati di padang gurun surga. Sentian mengambil mangkuk mie, melihat potongan daging monster di dalamnya, dan berkata kepada Yuner, "Yuner, saat aku pulih, aku akan memberimu daging monster yang tak terhitung jumlahnya dan setumpuk pil monster. Saudara Sentian, aku tidak butuh apapun darimu, jagalah badanmu dengan baik. Aku akan pergi berburu dengan saudara Ali, kalau tidak kita semua akan kelaparan," kata Yuner, lalu berbalik dan pergi. Setelah Yuner pergi, Sentian tinggal di kamar dan pulih perlahan. Setelah memeriksa badannya, Sentian sedikit mengernyit. Pada saat ini, urat dan pembuluh darahnya patah, kesadarannya terluka parah, dan tiannya kosong, dan bahkan kristal naga telah kehilangan kilaunya. "Aku benar-benar bisa bertahan hidup dalam situasi ini." Sentian sendiri terkejut, darah dan energinya hampir habis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa bertahan hidup. Ini semua tergantung pada badan fisik Sentian. Meskipun kekuatan Sentian sekarang sudah hilang, badan fisik Sentian tidak terpengaruh. Sekarang, bahkan jika seseorang di alam luar badan datang, Sentian tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Lagi pula, orang-orang di alam ini tidak dapat melukai badan Sentian sama sekali. Mampu menyelamatkan hidupku di tangan Wen Haotian kali ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Untungnya, dunia surga dan manusia ini memiliki energi spiritual yang melimpah, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk pulih perlahan. Sentian menghibur dirinya sendiri. Dia benar-benar takut bahwa setelah waktu ini, kekuatannya tidak akan pernah sebaik sebelumnya. Pada saat ini,
Sentian masih berpikir bahwa setelah kekuatannya pulih, dia akan menemukan Su Yuqi dan Huo Feng, lalu membuka jalan dan kembali ke dunia sekuler. Dia belum tahu bahwa dunia sekuler telah mengaktifkan mekanisme perlindungannya, dan jalur dari dunia surgawi ke dunia sekuler tidak dapat dibuka dalam waktu 1 tahun. Sentian duduk dengan tenang di tempat tidur. Untungnya, tidak ada tuan di sekitar desa pegunungan kecil ini. Sentian dapat mengandalkan badan fisik ini dan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Tetapi jika dia pergi dari sini, Sentian tidak tahu siapa yang akan ditemuinya. Selama 3 hari berturut-turut, Sentian perlahan-lahan berlatih teknik jantung konsentrasi untuk mengatur badannya. Saat ini, sudah ada beberapa kekuatan spiritual di dantian Sentian, yang membuat Sentian sangat senang. Selama 3 hari ini, Yuner akan pergi berburu bersama Ali dan yang lainnya setiap hari. Setiap kali dia kembali, dia akan mengunjungi Sentian. Saat memasak, dia akan menaruh daging monster di mangkuk Sentian. Yuner dan wanita tua itu hanya makan beberapa sayuran. Sentian tahu bahwa orang-orang di desa Dasi hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, dan keluarga Yuner bahkan lebih dari itu. Tampaknya Ali masih merawat Yuner, dan dia membawanya bersamanya setiap kali dia pergi berburu sehingga dia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jika tidak ada yang merawatnya, bagaimana Yuner, seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun, bisa hidup mengurus seorang wanita tua yang buta? Kakak Sentian, cepatlah makan. Nenek dan aku tidak suka makan daging. Kamu harus makan lebih banyak untuk membentuk badanmu, kata Yuner dengan gembira saat melihat kulit Sentian semakin membaik. Baiklah, aku akan makan. Sentian mengangguk. Sentian sendiri juga ingin memulihkan kekuatannya secepat mungkin agar bisa membantu Yuner. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di desa Dasi yang bisa mengalahkannya. Bahkan Ali bukanlah tandingan Sentian. Melihat Sentian melahap makanannya, Yuner tertawa. Yuner, apakah kamu pergi berburu setiap hari? Sentian bertanya pada Yuner. Dia ingin tahu lebih banyak tentang desa Dasi dan lingkungan di sini. Saat itu, Sentian hanya lewat di sini dan tidak tahu apa-apa tentang desa Dasi. Tentu saja, kalau kita tidak pergi berburu setiap hari, apa yang akan kita makan? Dan aku harus menjual kulit binatang dan pil binatang untuk menghasilkan uang, dan menyewa dokter terbaik di kota untuk mengobati mata nenek, kata Yuner optimis. Yuner, jangan khawatir tentang mata nenek. Kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Mataku tidak bagus. Jangan buang-buang tenagamu. Wanita tua itu membujuk Yuner. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah bertanya-tanya. Dokter Zhang sudah kembali ke kota. Kalau dia punya waktu, aku akan memintanya untuk memeriksa matamu, kata Yuner sambil tersenyum. Melihat sikap optimis Yuner, Sentian sangat tersentuh. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, Yuner, seorang anak berusia 17 atau 18 tahun, masih bisa begitu optimis. Setelah makan malam, Yuner mengikuti penduduk desa untuk pergi berburu lagi, sementara Sentian tinggal di kamar untuk berlatih. Sentian tidak berbicara sepatah kata pun kepada wanita tua itu beberapa hari terakhir ini, dan mereka berdua saling waspada. Tepat ketika Sentian selesai berlatih dan membuka matanya, hari sudah gelap di luar, tetapi Yuner tidak memanggilnya untuk makan. Biasanya saat ini, Yuner sudah kembali dari berburu dan memanggilnya untuk makan. Tetapi sekarang tidak ada gerakan, jadi Sentian bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia keluar, dia mendapati wanita tua itu sudah berdiri di gerbang halaman, tampak sedikit cemas, seolah-olah dia juga sedang menunggu Yuner kembali. Seharusnya tidak seperti ini. Yuner tidak pernah keluar selarut ini. Mungkinkah dia menghadapi bahaya? Wanita tua itu berbicara sendiri sambil berjalan. Tepat ketika Sentian hendak melangkah maju dan bertanya apa yang sedang terjadi, seorang anak laki-laki berusia belasan tahun berlari menghampiri dengan dada terbuka, sambil berteriak. Oh tidak, buruan kita telah dirampok, dan Ali G beserta yang lain telah ditangkap. Semua orang angkat senjata dan pergi menyelamatkan mereka. Saat anak laki-laki itu berteriak, banyak orang dengan cepat berkumpul di desa Dasi, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, tetapi semua orang memegang senjata di tangan mereka. Setelah mendengar bahwa Yuner dan yang lainnya dirampok, wanita tua itu menjadi semakin cemas. Anak kecil, apa yang terjadi?
Sentian menghentikan anak kecil itu dan bertanya. Anak laki-laki itu melirik Sentian dan berkata, "Kakak Ali, Kakak Yuner dan yang lainnya beruntung hari ini. Mereka memburu seekor harimau iblis, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang dari desa Daking yang berdekatan. Mereka menginginkan harimau iblis itu, tetapi Kakak Ali menolak untuk memberikannya kepada mereka, jadi mereka mulai berkelahi. Kakak Ali dan Kakak Yuner sama-sama terluka, dan mereka ditahan oleh mereka. Saya berlari kembali dan meminta bantuan untuk menyelamatkan mereka. Ketika Sentian mendengar bahwa Yuner terluka, niat membunuh langsung melonjak keluar dari badannya. Niat membunuh ini membuat anak laki-laki itu gemetar, dan dia menatap Sentian dan tidak berani bergerak. Melihat hal ini, Sentian segera menyingkirkan niat membunuhnya dan berkata kepada anak kecil itu. "Anak kecil, siapa namamu? Bawa aku sekarang untuk menyelamatkan Yuner dan yang lainnya. Namaku Zuzi. Tidak akan berhasil hanya untuk kita berdua. Aku akan mencari kepala desa tua itu," kata Zuzi sambil berlari menuju sebuah rumah. Melihat ini, Sentian tidak punya pilihan selain mengikuti. Sekarang hanya Zuzi yang tahu lokasi Yuner dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Sentian mengikuti Zuzi ke dalam rumah, hanya melihat seorang lelaki tua kurus duduk di kursi sambil menghisap pipa. Orang ini adalah kepala desa tua di desa Dasi. Kemudian, karena usianya yang sudah lanjut, ia menyerahkan jabatan kepala desa kepada Ali yang masih muda. Namun, kepala desa lama masih memiliki prestise yang tinggi di desa Dasi. Jika Ali tidak ada, desa Dasi tetap harus berkonsultasi dengan kepala desa lama jika terjadi sesuatu. Kepala desa tua itu melirik Sentian tetapi tidak menunjukkan keterkejutan. Tampaknya setelah tinggal di desa Dasi selama beberapa hari, semua orang mengenalnya. "Zuzi, apa yang terjadi? Aku mendengarmu berteriak di luar." Kepala desa tua itu bertanya kepada Zuzi. "Kepala desa tua, saudara Ali dan saudari Yuner memburu seekor harimau iblis, tetapi mereka dirampok oleh orang-orang dari desa Daking. Mereka juga melukai saudara Ali dan saudari Yuner, dan sekarang mereka telah ditahan," kata Zuzi dengan cemas. "Apa?" Tiba-tiba cahaya dingin melintas di mata kepala desa tua itu, dan dia melemparkan pipa di tangannya ke atas meja. "Binatang-binatang buas di desa Daking ini telah melawan kita di mana-mana, dan sekarang mereka secara terbuka merampok dan memukuli orang-orang. Segera kumpulkan semua orang di desa Dasi untuk melawan mereka." Setelah kepala desa tua itu mengatakan ini, dia membungkuk dan mengeluarkan pisau besar yang sudah berkarat dari bawah meja. "Tunggu sebentar." Sentian menghentikan Zuzi, lalu bertanya kepada kepala desa tua itu, "Kepala desa tua, seberapa kuat desa Dasi kita dibandingkan dengan desa Daking? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jumlah penduduk desa Daking 2 kali lebih banyak dari kita, dan mereka juga lebih kuat. Mereka sering menindas desa kita dan kita hanya bisa menahan amarah." Tanpa menunggu kepala desa tua itu berbicara, Zuzi pun berbicara. "Zuzi, diamlah." Kepala desa tua itu berteriak pada Zuzi, lalu menatap Sentian dan berkata, "Meskipun desa Dasi kita tidak sekuat desa Daking, kita sama sekali bukan orang yang bisa diganggu dengan mudah. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita hari ini, kita harus menyelamatkan Ali dan yang lainnya dari tangan orang-orang desa Daking." Kepala desa tua itu tampak sangat marah. Seperti kata pepatah, bahkan seekor kelinci pun menggigit saat marah. "Kepala desa tua, karena desa Dasi kita tidak sekuat desa Daking, jika Anda gegabah membawa orang ke sana, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Orang-orang di desa Dasi mungkin akan menderita banyak korban." Sentian buru-buru membujuk kepala desa tua itu. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat desa Daking menindas kita dan menangkap orang-orang kita tanpa menyelamatkan mereka?" Kepala desa tua itu melotot ke arah Sentian dan berteriak. "Kepala desa tua, aku tidak mengatakan aku tidak akan menyelamatkan mereka. Kau tidak perlu membawa seluruh desa bersamamu. Biarkan Zuzi membawaku ke tempat Yuner dan yang lainnya ditangkap. Aku bisa menyelamatkan mereka sendiri," kata Sentian kepada kepala desa tua itu. "Hanya kamu." Kepala desa tua itu menatap Sentian dari atas ke bawah dan berkata, "Aku tahu kamu sangat kuat di masa lalu, tetapi kamu seperti orang yang tidak berguna sekarang, bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang?" Ketika Sentian diselamatkan kembali ke desa Dasi, urat dan pembuluh darahnya patah, esensi dan darahnya terbakar habis, dan bahkan napasnya sangat lemah.
Sudah cukup baik bahwa Sentian masih hidup sekarang, mengapa dia masih ingin menyelamatkan orang? Jelaslah bahwa kepala desa tua itu tidak mempercayainya sama sekali. Kepala desa tua, apakah kau rela melihat orang-orang di desamu, baik laki-laki, perempuan, muda, maupun tua, meninggal secara tragis? Aku harap kau bisa percaya padaku, aku pasti akan menyelamatkan mereka untukmu. Sentian meyakinkan kepala desa tua itu. Meskipun Sentian hanya memulihkan sebagian kecil kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk berhadapan dengan penduduk desa di dekatnya. Semudah orang dewasa memukul anak-anak. Sentian menemukan bahwa Ali, petarung terkuat di desa Dasi, hanyalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam transformasi. Di dunia sekuler, dia adalah seorang markis bela diri yang hebat. Jika Sentian dapat memulihkan sedikit kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan Dawu Hou. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan orang-orang itu? Kepala desa tua itu menatap Sentian dengan sedikit tidak percaya. Kepala desa tua, Yuner lah yang menyelamatkanku dan mengizinkanku tinggal di desa Dasi, dan penduduk desa di desa Dasimu tidak mempersulit Yuner atau mengusirku. Ini berarti desa Dasi telah membantuku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kata Sentian dengan tulus. Kepala desa tua itu menatap Sentian, mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan Zuzi yang mengantarmu ke sana, tetapi segera kembali jika kamu menghadapi bahaya." "Saya mengerti, terima kasih, kepala desa tua," kata Sentian penuh terima kasih. Padahal, kepala desa lama juga tahu bahwa meskipun ia membawa semua orang dari desa Dasi bersamanya, itu hanya akan menambah jumlah korban. Mungkin desa Dasi mereka akan hancur sejak saat itu. Karena Sentian begitu percaya diri, kepala desa tua memutuskan untuk membiarkan Sentian mencoba. "Zuzi, jangan buang waktu lagi, ayo pergi," Sentian mendesak Zuzi. Zuzi melirik kepala desa tua itu, yang melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, hati-hati." Zuzi mengangguk, lalu membawa Sentian keluar dari ruangan. Ketika Zuzi melewati pintu rumahnya, dia mengeluarkan pedang panjang setinggi badannya dan busur serta anak panah dari kamar. "Jika aku melihat orang-orang dari desa Daking, aku akan menembak mereka sampai mati." Zuzi menggertakkan giginya dan tampaknya dia sangat membenci orang-orang dari desa Daking. "Zuzi, apakah orang-orang di desa Daking selalu menindasmu?" tanya Sentian. "Benar sekali. Mereka mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka untuk selalu menindas kita. Awalnya, kita masing-masing punya tempat berburu sendiri di pegunungan ini. Tapi desa Daking memperluas wilayah mereka setiap tahun, mendorong tempat berburu desa Dasi kita ke tepi jurang, dan mereka semakin mengecil. Setiap kali kita keluar, kita kembali dengan hasil panen yang sangat sedikit, jadi orang-orang di desa kita semakin miskin." Zuzi memperkenalkan. Ketika Sentian mendengar ini, tampaknya desa Daking dan desa Dasi adalah musuh lama, dan kebencian itu disebabkan oleh perebutan sumber daya. Orang-orang dari desa Daking bisa saja merampok, mengapa mereka menyakiti orang? Mengapa mereka menangkap Yuner dan yang lainnya? Sentian sangat bingung. Karena semuanya demi sumber daya dan tidak ada kebencian lain, merampok barang saja tidak apa-apa, tetapi mengapa mereka menangkap orang? "Saudara Sentian, kamu tidak tahu apa-apa. Orang-orang di desa Daking sangat jahat. Mereka menangkap orang-orang kita hanya untuk mengambil barang-barang sebagai tebusan. Selain itu, mereka akan diam-diam menyerang desa kita dan mencuri barang-barang kita. Pos jaga di desa kita adalah untuk mencegah serangan diam-diam dari desa Daking. Mereka tidak hanya mencuri barang-barang, tetapi mereka juga membunuh orang. Ayahku dibunuh oleh orang-orang di desa Daking saat itu," kata Zuzi, dan benar-benar mulai menangis. Ketika Sentian melihatnya, dia segera melangkah maju dan membelai kepala Zuzi, lalu bertanya, "Bagaimana orang-orang di desa Daking bisa begitu jahat? Mereka hanyalah bandit. Mereka adalah bandit. Desa Daking dulunya adalah desa bandit. Kemudian, karena lokasi geografis desa Daking yang bagus dan tempat berburu yang luas, perlahan-lahan banyak orang tertarik untuk menetap, sehingga terbentuklah desa Daking saat ini." Zuzi menjelaskan. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti. Tidak heran orang-orang di desa Daking begitu kejam dan bengis. Ternyata mereka adalah sekelompok bandit yang kejam. Sentian dan Zuzi mengobrol sambil berjalan dan segera tiba di kaki gunung.
Monster-monster muncul dari waktu ke waktu di kaki gunung, tetapi mereka umumnya monster-monster kecil dengan level yang relatif rendah dan tidak terlalu berharga. Jadi untuk menangkap monster-monster besar, Ali dan anak buahnya akan masuk lebih dalam ke hutan. Saudara Sentian, tempat di depan adalah tempat kita dirampok. Saya tidak tahu apakah saudara Ali dan yang lainnya masih di sana. Tetapi kita tidak bisa masuk jauh ke pegunungan, karena ada banyak monster kuat di sana, dan kekuatan mereka mengerikan. Tetapi monster-monster ini sangat mahal. Pil dan daging mereka bisa dijual dengan harga mahal. Setelah saya berlatih dengan baik dan kekuatan saya kuat, saya akan masuk jauh ke pegunungan untuk memburu monster demi uang, dan kemudian saya akan menginjak-injak orang-orang desa Daking di bawah kaki saya. Zuzi tampak serius, dengan kerinduan di matanya. Ia mendambakan kekuatan dan berharap menjadi pria kuat suatu hari nanti. Saat aku pulih, aku akan mengajakmu berburu monster tingkat tinggi. Kata Sentian sambil menyentuh kepala Zuzi. Saudara Sentian, saya mendengar dari penduduk desa bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat. Bahkan rumah batu di desa kami tidak dapat menjebak Anda. Benarkah itu? Zuzi menatap Sentian dan bertanya. Sentian mengangguk. Ya, itu benar. Kutu Kupret, Saudara Sentian, apakah kamu benar-benar hebat? Ajari aku cara berlatih, aku ingin menjadi sekuat dirimu. Setelah Zuzi mengatakan ini dengan penuh semangat, kegembiraan di wajahnya segera menghilang dan dia berkata, kamu sangat kuat, tetapi kamu dipukuli sampai hampir mati. Sepertinya kamu belum menjadi yang terkuat. Aku ingin menjadi yang terkuat. Sentian tersenyum dan menyentuh kepala Zuzi dan berkata, aku percaya padamu, kamu pasti akan menjadi yang terkuat. Zuzi masih muda, dan mungkin dia bahkan tidak tahu di alam mana orang terkuat itu berada. Zuzi mengajak Sentian jalan-jalan, lalu melihat sekeliling, mengamati pohon dengan saksama, lalu mengerutkan kening dan berkata, inilah tempatnya, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Zuzi, ada apa? Tanya Sentian. Saudara Sentian, Saudara Ali, dan Saudari Yuner ditangkap di sini. Tetapi tidak ada seorang pun di sini sekarang. Saya membuat tanda di pohon itu. Zuzi menunjuk ke sebuah tanda di pohon itu dan berkata, mungkin orang-orang ini sudah pergi dan membawa orang-orang ke desa Daking. Tanya Sentian, itu mungkin saja. Jika mereka dibawa ke desa Daking, itu akan merepotkan. Kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kita harus memberi mereka koin roh. Kata Zuzi dengan wajah melankolis. Zuzi, apakah kamu tahu di mana desa Daking? Tanya Sentian. Tentu saja aku tahu. Kita bisa sampai di sana dengan melewati sini dan kemudian berputar di sekitar bukit kecil. Tapi mungkin hari sudah gelap saat kita sampai di desa Daking. Lagi pula, kita hanya berdua. Kita tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika kita sampai di desa Daking. Kita bahkan mungkin tertangkap. Kata Zuzi, apakah tidak ada jalan pintas ke desa Daking? Apakah kita harus mengambil jalan memutar yang begitu jauh? Sentian tidak mengerti mengapa mereka harus mengambil jalan memutar ke desa Daking. Tentu saja ada jalan pintas. Kita bisa melewati pegunungan ini. Namun, monster di kedalaman pegunungan ini terlalu kuat dan terlalu berbahaya, jadi tidak ada yang mau pergi ke sana. Kata Zuzi, tidak apa-apa, bawa aku ke sana. Jika terlalu lama, Yuner dan yang lainnya mungkin dalam bahaya. Kata Sentian dengan percaya diri. Zuzi memandang Sentian, lalu mengangguk, dan membawa Sentian ke kedalaman pegunungan. Saat mereka masuk lebih dalam, aura monster di sekitarnya menjadi semakin kuat. Zuzi memegang pisau panjang di tangannya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin karena gugup. Zuzi, jangan terlalu gugup, aku akan melindungimu. Sentian melihat Zuzi terlalu gugup, jadi dia menghiburnya. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat seekor serigala iblis melintas dengan cepat. Zuzi buru-buru membengkokkan busurnya dan menarik anak panahnya, siap untuk melesatkan anak panahnya, tetapi dihentikan oleh Sentian, karena Sentian melihat bahwa serigala iblis itu tidak datang untuk menyerang mereka, dan mulutnya penuh dengan darah. Ini pasti karena serigala iblis itu sudah kenyang dan tidak berminat pada Sentian dan yang lainnya, jadi ia hanya menghindar dan lewat tanpa menyerang. Bau darah manusia, pasti ada yang terluka di depan. Setelah serigala iblis itu melintas, Sentian mencium bau darah manusia yang kuat dari serigala iblis itu.
Darah manusia, mungkinkah itu Ali Ge dan yang lainnya? Kata Zuzi dengan gugup. Ayo pergi dan lihat. Sentian mengambil pilar dan mengikuti bau darah. Tak lama kemudian mereka menemukan sesosok badan yang telah dimakan hingga tak dapat dikenali lagi. Jelas sekali bahwa badan itu telah dimakan oleh serigala jahat. Wow, melihat mayat itu, Zuzi langsung muenteh. Dia masih anak-anak dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Sentian sedikit mengernyit, lalu membungkuk dan memeriksanya dengan saksama. Tetapi karena jasad itu sama sekali tidak dapat dikenali, Sentian tidak dapat mengenali siapa pemiliknya. Zuzi, lihat, apakah ini seseorang dari desa Dasi? Sentian bertanya pada Zuzi. Zuzi hanya bisa menutup mulut dan hidungnya, dan memaksakan diri untuk melirik beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka adalah orang-orang dari desa Daking, mereka dapat dikenali dari pakaian mereka. Mengapa orang-orang dari desa Daking muncul di sini? Sentian sedikit mengernyit, sedikit bingung. Mungkinkah orang-orang dari desa Daking menangkap Yuner dan yang lainnya, dan tidak kembali ke desa Daking, tetapi pergi jauh ke pegunungan? Sentian berpikir sejenak, lalu berdiri dan melihat mayat yang tidak dapat dikenali itu. Ini adalah dunia surgawi yang dirindukan setiap orang di dunia sekuler, tetapi orang-orang di sini berjuang mati-matian sepanjang hari untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Saudara Sentian, mungkinkah orang-orang desa Daking menangkap saudara Ali dan yang lainnya sebagai umpan untuk menangkap monster tingkat tinggi? Zuzi bertanya dengan bingung. Jika ada orang dari desa Dasi yang bertindak sebagai umpan, bagaimana mungkin orang-orang yang meninggal di sini berasal dari desa Daking? Mari kita kejar dan cari tahu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya dengan Zuzi. Sepanjang jalan, Sentian terus mengamati situasi di sekitarnya. Dia melihat noda darah di beberapa pohon, dan itu adalah darah manusia. Jika dia mengikuti noda darah itu, dia seharusnya bisa menyusulnya. Tiba-tiba, saat Sentian dan Zuzi sedang mencari dan mengejar, seekor serigala iblis bergegas mendekat dalam sekejap, menatap Sentian dan Zuzi dengan dua mata yang menyeramkan, dan mulut serigala iblis itu penuh dengan darah. Namun, tampaknya serigala iblis ini belum kenyang, jadi ia mengarahkan pandangannya pada Sentian dan Zuzi. Aura yang dipancarkan oleh iblis serigala ini sangat mengerikan, yang membuat Sentian sedikit mengernyit. Sepertinya kekuatanku belum pulih sepenuhnya, dan aku tidak dapat menemukan serigala iblis ini sebelumnya. Sentian bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kemampuan Sentian, jika dia tidak terluka, dia akan dapat dengan cepat merasakan aura mengerikan dari serigala iblis itu meskipun mereka terpisah beberapa mil. Tetapi sekarang ketika serigala iblis itu sudah ada di hadapannya, dia menyadari bahwa kekuatannya jelas belum pulih terlalu sedikit, dan kesadaran spiritualnya pun belum pulih. Zuzi memegang pisau panjang dan menatap serigala di depannya. Kakinya mulai gemetar hebat. Dia takut setengah mati. Sekarang hanya ada dia dan Sentian, bagaimana mereka bisa menghadapi serigala jahat ini? Sentian mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke arah kekosongan, secara naluriah ingin meraih pedang pembunuh naga di tangannya. Sayangnya, pedang pembunuh naga tidak muncul. Roh pedang Zhongli terluka dan sedang dalam pemulihan saat ini, jadi Sentian melupakannya. Zuzi yang berdiri di sana melihat Sentian mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam sesuatu. Ia pun berpikir bahwa Sentian tidak membawa senjata dan meminta senjata kepadanya. Maka ia pun menyerahkan pisau panjang di tangannya kepada Sentian. Sentian menatap pedang panjang itu dan hanya bisa tersenyum tipis. Memiliki pedang panjang di tangan selalu lebih baik daripada menggunakan tangan kosong. Raungan, serigala iblis itu meraung marah, lalu badannya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Sentian dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Zuzi sangat takut sehingga dia melangkah mundur berulang kali, wajahnya pucat. Sentian memegang pedang panjang di tangannya dan juga siap bertempur. Bagaimanapun, Sentian sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia pulihkan. Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh pembakaran esensi dan darahnya terlalu besar, dan tidak diketahui apakah mungkin untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, badan Sentian cukup kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan serigala iblis itu tidak akan bisa memakan Sentian. Gigi serigala iblis itu sama sekali tidak bisa menghancurkan pertahanan badan Sentian. Serigala iblis itu datang di depan Sentian,
dan Sentian mengumpulkan kekuatan spiritualnya pada pedang panjang di tangannya. Kemudian dia membalikkan badannya ke samping dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ganas. Swiss, badan serigala iblis itu melewati kepala Sentian, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari perutnya. Pisau yang baru saja diayunkan Sentian langsung memotiong perut serigala, menyebabkan ususnya mengalir keluar. Meskipun Sentian baru memulihkan sebagian kekuatannya, dia masih dapat dengan mudah menghadapi serigala iblis. Serigala iblis itu jatuh tertelungkup ke tanah, melolong kesakitan, menatap Sentian dengan tatapan ngeri, lalu berjuang untuk bangkit dan kabur. Wus! Tepat saat serigala iblis itu berdiri hendak lari, sebuah anak panah langsung melesat ke arahnya dan mengenai tepat di kepalanya. Anak panah itu ditembakkan dari pilar. Ketika dia melihat Sentian dengan mudah merobek perut serigala itu, dia tidak begitu takut lagi. Serigala iblis yang tertembak di kepala itu bahkan tidak melolong, ia hanya terdiam. Zuzi, kemampuan memanahmu cukup bagus. Sentian memandang Zuzi dan memuji. Saudara Sentian, kamu benar-benar hebat. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak berani menggerakkan busurku. Zuzi menatap Sentian dengan kagum. Kemudian Zuzi berjalan mendekati serigala iblis, mengeluarkan belati, dan dengan cekatan mengeluarkan pil binatang milik serigala iblis. Kemudian Zuzi mengupas kulit serigala iblis itu. Sedangkan untuk daging serigala iblis, sudah tidak ada cara lagi untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Sentian dan anak buahnya masih harus masuk lebih dalam ke pegunungan, dan Zuzi tidak bisa membawa serigala iblis itu di punggungnya. Namun, daging serigala iblis itu bernilai sejumlah uang. Zuzi enggan melepaskannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat ekspresi enggan Zuzi, Sentian tersenyum tipis dan berkata, "Bawa daging serigala iblis itu bersamamu." Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung melemparkan serigala iblis itu ke dalam cincin penyimpanan. Melihat serigala iblis di depannya tiba-tiba menghilang, Zuzi bertanya dengan heran. "Saudara Sentian, sihir apa yang kamu gunakan? Bagaimana serigala iblis itu bisa menghilang?" "Aku baru saja menaruh serigala iblis itu di dalam cincin penyimpanan. Saat kita kembali ke desa Dasi, aku akan mengeluarkan serigala iblis itu dan kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan sejumlah uang," kata Sentian sambil tersenyum. "Cincin penyimpanan, ini barang bagus." Wajah Zuzi penuh kegembiraan. "Kau tahu, serigala iblis ini bisa dijual dengan harga yang sangat mahal." Sentian terus bergerak maju dengan pilar itu dan segera menemukan seorang pria tergeletak di bawah pohon besar. Namun, pria ini masih bernapas dengan lemah. Badan bagian bawahnya telah dimakan oleh serigala, dan tanahnya berlumuran darah. Ketika Zuzi melihat orang ini, dia tertegun sejenak, lalu menangis dan berteriak. Saudara Suanzi, ada apa denganmu? Di mana saudara Ali dan yang lainnya?" Zuzi melangkah maju, menatap orang di depannya dan bertanya dengan agak bingung. Suanzi membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Zuzi. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terluka parah. Melihat hal ini, Sentian tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari desa Dasi, jadi dia bergegas maju dan menyuntikkan aliran energi spiritual ke badan Suanzi. Suanzi kemudian menarik napas dan berkata, "Zuzi, kalian cepat pergi dan selamatkan Ali dan yang lainnya, mereka telah pergi jauh ke pegunungan. Jangan cemas, ceritakan padaku perlahan apa yang terjadi, bukankah kalian ditangkap oleh orang-orang dari desa Daking?" Sentian ingin tahu apa yang terjadi pada Yuner dan yang lainnya. Suanzi menjilat bibirnya yang kering. Sentian segera mengambil ketel dan memberinya 2 teguk air, tetapi Suanzi segera memuentehkannya. Dia terluka parah dan tidak dapat minum air itu. "Kami ditangkap oleh orang-orang dari desa Daking. Namun, mereka ingin memburu monster tingkat tinggi, jadi mereka menggunakan kami sebagai umpan dan membawa kami ke pedalaman pegunungan. Akibatnya, kami diserang oleh serigala monster. Ali membawa kami keluar dari kendali mereka. Untuk menyingkirkan orang-orang dari desa Daking, kami hanya bisa berlari hingga ke pedalaman pegunungan. Orang-orang dari desa Daking mengejar kami tanpa henti. Sepanjang jalan, kami harus menghindari orang-orang dari desa Daking dan bertarung dengan serigala monster. Ali dan yang lainnya pasti dalam bahaya besar sekarang.
Wilayah di depan adalah wilayah klan Serigala Monster. Jika kita bertemu sekawanan serigala, tidak ada yang akan selamat. Cepat pergi, selamatkan Ali dan yang lainnya, jangan khawatirkan aku tahu aku tidak akan bisa selamat. Xuanzi mendesak Sentian dan yang lainnya untuk bergegas menyelamatkan Ali dan yang lainnya. Sentian melirik Xuanzi dan tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu, tetapi dia tetap menghiburnya. Kamu tinggal di sini saja, kami akan menyelamatkan Ali dan yang lainnya, lalu kami akan membawamu kembali ke desa untuk dirawat. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berdiri dan hendak mengejar Zuzi, tetapi dihentikan oleh Xuanzi. Aku tahu situasiku. Aku tidak ingin menunggu kematian dengan tenang seperti ini. Tolong beri aku kematian yang cepat. Xuanzi menatap Sentian dengan mata memohon. Daripada mati kehabisan darah karena kesakitan, lebih baik mati cepat. Sentian merasa sangat enggan ketika dia melihat mata Xuanzi yang memohon, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mengurangi rasa sakit Xuanzi. Akhirnya, Sentian perlahan meletakkan tangannya di kepala Xuanzi, dan kemudian aliran kekuatan spiritual melewati kepala Xuanzi. Xuanzi tersenyum dan perlahan menutup matanya. Kakak Xuanzi. Zuzi berteriak keras. Mata Sentian juga menjadi basah, meskipun dia dan Xuanzi tidak saling mengenal dan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tetapi selama hari-hari di desa Dasi ini, Sentian juga menganggap dirinya sebagai warga desa Dasi, dan penduduk desa Dasi adalah kerabatnya. Zuzi, jangan menangis lagi, ayo kita pergi. Sentian tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersedih, jadi dia membawa Zuzi dan segera pergi jauh ke pegunungan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pria dengan napas penuh dan senjata lengkap menatap hutan di depan mereka dan tidak berani melangkah ke dalamnya. Orang-orang ini semuanya berasal dari desa Daking, dan yang terlemah di antara mereka adalah seorang kultivator Nas Chensol. Ada juga beberapa kultivator transformation di antara mereka. Tampaknya kekuatan mereka memang jauh lebih kuat daripada orang-orang di desa Dasi. Saudaraku, wilayah kawanan serigala iblis ada di depan. Haruskah kita mengejar mereka? Seorang pria berjalan mendekati pria kekar di depan dan bertanya dengan suara rendah. Apa gunanya mengejar? Kita sudah memasuki wilayah suku serigala iblis. Jumlah kita tidak cukup untuk mengisi gigi serigala iblis. Orang-orang dari desa Dasi ini berlari masuk. Kurasa mereka bahkan tidak punya badan yang tersisa. Ayo kembali. Kata pria terkemuka itu, berbalik dan memimpin anak buahnya untuk kembali. Namun begitu dia berbalik, dia bertemu dengan Sentian dan Zuzi yang tengah bergegas mendekat. Ketika Zuzi melihat orang-orang ini, dia ketakutan dan menggigil. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkata, Saudara Sentian, mereka dari desa Daking. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menangkap Saudara Ali dan yang lainnya. Ketika Sentian mendengar ini, niat membunuh yang kuat langsung melonjak dari badannya. Matanya sedikit menyipit dan dia berkata, apakah kamu dari desa Daking? Pria yang memimpin itu melihat ke arah Sentian dan mendapati bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya, tetapi dia mengenal Zuzi di sebelahnya, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, kami dari desa Daking. Apakah kamu dari desa Dasi? Beraninya kalian berdua datang ke sini. Pada saat ini, orang-orang dari desa Daking menganggap Sentian dan Zuzi sebagai mangsa, dan ada cahaya dingin di mata mereka masing-masing. Merasakan tatapan seperti ini, Zuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bagaimanapun, dia takut diganggu oleh orang-orang di desa Daking, jadi badannya gemetar seperti refleks yang terkondisi. Namun Sentian tidak bergerak, wajahnya sangat muram. Baguslah kau mengakuinya. Bagaimana dengan Ali dan Yuner? Mereka telah dimakan oleh serigala iblis dan hanya tulang kering yang tersisa. Pria terkemuka itu mensibir. Tidak mungkin, Ali G dan yang lainnya tidak akan mati semudah itu. Zuzi berteriak dengan berani. Tidak mungkin. Pria terkemuka itu mengangkat mulutnya. Tidak seorang pun yang memasuki wilayah suku serigala iblis dapat keluar. Kupikir aku tidak akan mendapatkan apa-apa hari ini, tetapi aku tidak menyangka kalian berdua akan datang ke pintuku. Setelah pria terkemuka itu selesai berbicara, yang lainnya mengelilingi Sentian dan Zuzi. Zuzi mencengkeram ujung baju Sentian dengan ketakutan. Hanya ada mereka berdua dan lebih dari selusin orang di sisi lain. Jelas mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Kau mencari kematian, dan surga pun tidak akan mengampunimu. Cahaya pembunuh terpancar di mata Sentian, dan dia meraih pisau panjang di pilar di tangannya. Zuzi sudah menarik busurnya dan menembakkan anak panah, siap bertarung kapan saja. Sekarang sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya takut. Merasakan niat membunuh Sentian, pria terkemuka itu juga mengeluarkan pisau dan mendengus dingin. Kau masih ingin melawan? Ikuti kami dengan patuh, kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau berani melawan, pergilah ke jalan mata air kuning untuk menemukan saudaramu Ali. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Sentian tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya, dan semua orang hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Lalu sang pemeran utama membuka matanya lebar-lebar dan berdiri tak bergerak. Pada saat ini, darah mulai mengalir perlahan dari dahi pria yang memimpin jalan. Seseorang di dekatnya melihatnya dan bergegas maju dan berkata, "Kakak, dahimu patah." Tetapi setelah orang ini mengatakannya beberapa kali, pria yang memimpin jalan itu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak berkedip. Orang di sebelahnya hanya bisa memberinya dorongan lembut untuk mengingatkannya. Tetapi dengan dorongan itu, pria terdepan itu jatuh ke tanah dengan keras, dan badannya terbagi menjadi dua bagian, dengan organ-organ dalamnya berserakan di tanah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang ketakutan hingga berteriak keras. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa pedang Sentian akan secepat itu, dan mereka tidak menyangka bahwa ia dapat membelah kakak tertua mereka menjadi dua hanya dengan satu pedang. Balas dendam untuk kakak tertua kita, bunuh. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan lebih dari selusin orang bereaksi dan bergegas menuju Sentian. Sentian, memegang pedang panjang di tangannya, melesat maju dan menyerbu ke depan. Zuzi hanya melihat sosok Sentian bergerak di antara kerumunan seperti kilat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, belasan orang dari desa Daking semuanya jatuh ke tanah. Orang-orang ini semua ditikam di tenggorokan, tidak ada seorang pun yang hidup. Zuzi tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tahukah kamu, orang-orang ini semuanya kuat, beberapa bahkan lebih kuat dari Ali, tetapi mereka tampaknya tidak mudah dibunuh oleh Sentian sendirian. Zuzi tidak tahu bahwa Sentian baru pulih sebagian kekuatannya. Jika dia telah memulihkan kekuatan penuhnya, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh orang-orang ini. Dia hanya perlu menggunakan tekanan dari badannya untuk menghancurkan mereka. Zuzi, ayo pergi. Setelah membunuh orang-orang ini, Sentian berteriak kepada Zuzi untuk pergi tanpa melihat mereka. Dia ingin menemukan Yuner dan yang lainnya sesegera mungkin. Tetapi pada saat ini, pilar itu hanya berdiri di sana dengan bodohnya bagaikan patung batu. Pilar, Sentian berteriak lagi. Oh, Zuzi akhirnya bereaksi dan buru-buru menyusul Sentian. Pada saat ini, Zuzi mengikuti di belakang Sentian, dan sorot matanya ke arah Sentian sudah dipenuhi dengan kekaguman. Sentian dan Zuzi melangkah ke wilayah suku Serigala Iblis. Begitu mereka masuk ke sini, suasana di sekitar mereka berubah secara signifikan. Perlu Anda ketahui bahwa satu serigala iblis tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah sekelompok serigala iblis. Serigala iblis ini adalah hewan sosial, dan serangan kelompok mereka sangat kuat. Serigala iblis tunggal yang ditemui Sentian dan kawan-kawan di luar mungkin telah diusir oleh sukunya, jadi kekuatannya bukanlah yang terkuat. Masih mudah untuk menghadapinya, tetapi akan merepotkan jika mereka bertemu dengan sekelompok serigala iblis. Jauh di dalam wilayah suku serigala iblis, Ali dan yang lainnya tengah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan serigala iblis. Beberapa serigala iblis telah mati di hadapan mereka, tetapi masih ada lebih banyak serigala iblis yang mengincar mereka dengan penuh nafsu. Ali dan yang lainnya semuanya penuh luka, bertarung dan mundur pada saat yang sama, tetapi menghadapi begitu banyak serigala iblis, hanya masalah waktu sebelum mereka akan dibunuh oleh serigala iblis. Namun, pemimpin serigala itu tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh Ali dan teman-temannya. Dia hanya mengepung Ali dan teman-temannya dengan kawanan serigalanya dan terus mendorong mereka semakin dalam ke pegunungan. Jika serigala-serigala iblis ini ingin membunuh Ali dan anak buahnya, mereka hanya perlu menyerbu mereka. Namun, pemimpin serigala iblis tidak melakukan itu. Dia hanya mengirim 1 atau 2 serigala iblis untuk menyerang Ali dan anak buahnya. Maafkan aku, semuanya. Ini salahku.
Kalau saja kita tidak lari ke sini, kita mungkin masih bisa selamat. Ali merasa sangat sedih ketika melihat semua orang kelelahan dan berlumuran darah. Jika dia tidak memimpin semua orang ke wilayah suku serigala untuk kabur dari kejaran orang-orang desa Daking, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Bahkan jika penduduk desa Daking membunuh mereka, mustahil untuk membunuh mereka semua. Namun, sekarang serigala-serigala jahat ini tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Saudara Ali, kami tidak menyalahkanmu. Karena ini adalah takdir kita, mari kita lawan serigala-serigala jahat ini dengan senang hati. Kata seorang penduduk desa Dasi. Ali, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Tidak seorang pun akan menyalahkanmu. Sayang sekali setelah kita meninggal, kehidupan di desa Dasi akan menjadi lebih sulit. Kata seorang penduduk desa tua di desa Dasi. Aku tidak takut mati, tetapi jika aku mati, apa yang akan terjadi pada nenek? Matanya belum sembuh. Yuner tampak tertekan. Dia tidak takut mati, tetapi dia khawatir tidak ada yang akan merawat wanita tua itu. Zuzi berlari kembali ke desa. Mungkin dia akan membawa kepala desa tua dan yang lainnya untuk menyelamatkan kita. Kata seseorang dengan optimis. Tidak mungkin. Tempat ini terlalu jauh dari desa Dasi. Bahkan jika kepala desa tua membawa semua orang untuk menyelamatkan, saya khawatir mereka tidak sebanding dengan serigala-serigala jahat ini. Daripada mati di mulut serigala-serigala jahat itu, lebih baik jangan biarkan mereka datang untuk menyelamatkan. Kata seorang penduduk desa tua di desa Dasi. Untuk sesaat, pesimisme memenuhi hati semua penduduk desa Dasi. Ayo kita berjuang bersama. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Serigala-serigala jahat ini sengaja mendorong kita masuk lebih dalam. Ini mungkin sarang mereka. Kita tidak bisa mundur lagi. Kita harus berjuang keluar. Kata Ali dengan suara berat, sambil memegang senjatanya. Semua orang mengangguk dan menggenggam senjata mereka erat-erat. Mereka telah mengetahui niat kawanan serigala itu. Bunuh! Ali meraung dan menyerbu ke arah para serigala terlebih dahulu. Bunuh! Semua orang di desa Dasi bergegas maju. Sering kali ketika orang putus asa, mereka bisa mengeluarkan semua kekuatan mereka. Ah! Melihat ini, seekor serigala iblis langsung menyerbu ke arah Ali yang ada di depan. Wus! Namun tepat saat serigala iblis itu hendak menerjang Ali, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari samping dan langsung menembus leher serigala iblis itu. Kemudian, dengan kekuatan yang dahsyat, seluruh badan serigala iblis itu terpental dan terpaku di pohon. Perubahan mendadak ini membuat Ali dan yang lainnya tercengang sejenak. Bahkan serigala iblis pun menoleh, seolah-olah mereka merasakan bahaya. Saudara Sentian, kamu sungguh hebat. Kata Zuzi penuh semangat saat dia melihat serigala iblis yang dipaku di pohon. Pada saat ini, Sentian sedang memegang busur dan anak panah Zu di tangannya, dan anak panah yang baru saja ditembakkan itu ditembakkan olehnya. Busur dan anak panah Zuzi hanyalah benda biasa. Jika kekuatan Sentian pulih dan dia mengeluarkan busur Raja Dewa, setidaknya setengah dari serigala iblis ini akan mati dengan satu anak panah. Kakak Sentian, Sentian, Ali dan Yuner berteriak kaget setelah melihat Sentian dan Zuzi. Sentian berjalan perlahan menuju Ali dan kelompoknya dengan pilar, dan tidak ada serigala di kedua sisi yang berani menyerang. Melihat hanya ada Sentian dan Zuzi, Ali dan yang lainnya tercengang. Yuner bahkan lebih cemas dan berkata, Saudara Sentian, mengapa kamu ada di sini? Ayo pergi, terlalu berbahaya di sini. Yuner ingin membiarkan Sentian kabur dengan cepat sebelum serigala-serigala jahat ini bereaksi. Dengan begitu banyak serigala iblis, Sentian dan Zuzi adalah satu-satunya yang mati sia-sia. Yuner, aku meminta Zuzi untuk membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu. Kata Sentian, Saudara Sentian, jika kamu tidak terluka, kamu mungkin bisa menyelamatkan kami. Sekarang kamu terluka parah dan belum pulih sama sekali. Kamu hanya akan mati jika datang ke sini. Yuner tampak cemas. Sekarang kawanan serigala itu memiliki ratusan serigala iblis. Seperti kata pepatah, banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Bahkan jika satu atau dua serigala iblis tidak dapat mengalahkan Sentian, dapatkah Sentian menangani begitu banyak serigala iblis yang menyerang bersama-sama? Sebenarnya Sentian juga sudah memikirkan masalah ini,
Tapi kini Sentian masih menaruh keyakinan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa serigala-serigala jahat ini tidak berani menyerangnya. Yuner, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkanmu, kata Sentian dengan percaya diri. Sentian, aku sangat bersyukur kau bisa datang menyelamatkan kami, tetapi kau sama sekali tidak mampu menghadapi begitu banyak serigala iblis. Bawa Zuzi dan pergi, jangan mati sia-sia di sini. Ali tidak percaya bahwa Sentian bisa menghadapi kawanan serigala itu. Saudara Ali, saudari Yuner, mungkin saudara Sentian benar-benar dapat menyelamatkan kalian. Saudara Sentian telah pulih dengan sangat baik sekarang. Orang-orang dari desa Daking yang menangkap kalian dibunuh oleh saudara Sentian sendiri. Zuzi mempercayai apa yang dikatakan Sentian karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Sentian telah membunuh orang-orang dari desa Daking itu. Ketika mereka mendengar bahwa Sentian telah membunuh semua orang di desa Daking, Ali dan yang lainnya tampak sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Bagus sekali, binatang-binatang itu sudah mati semua. Kita tidak akan rugi kalau sampai mati. Seorang penduduk desa Dasi berkata dengan gembira. Jangan khawatir, sekarang aku di sini, kamu tidak akan mati, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Tetapi pada saat ini, serigala iblis terdepan meraung, dan banyak serigala iblis mengepung Ali dan yang lainnya lagi, dan kali ini Sentian juga terkepung. Seharusnya serigala iblis terdepan merasakan ancaman dari Sentian, dan langsung memerintahkan selusin serigala iblis untuk bergegas menuju Sentian, dan serigala iblis lainnya juga siap menyerang kapan saja. Melihat hal itu, Ali beserta kawan-kawan hanya bisa menyeret badan mereka yang amat lelah dan terluka, sambil memegang senjata dan bersiap mengikuti Sentian untuk melawan serigala-serigala jahat tersebut. Jangan bergerak, aku sudah cukup sendirian. Sentian benar-benar menghentikan Ali dan yang lainnya, lalu matanya sedikit menyipit. Semburan aura meledak dari badan Sentian, dan aura ini benar-benar membawa kekuatan naga dan Phoenix. Meskipun Sentian belum pulih sepenuhnya, tetapi selama kekuatan naga dan Phoenix dilepaskan sedikit, itu dapat menghasilkan rasa penindasan yang hebat pada monster-monster itu. Benar saja, setelah nafas Sentian keluar, serigala iblis yang awalnya menyerbu ke arah Sentian langsung berhenti. Setan serigala yang memimpin menatap Sentian dengan ketakutan di matanya, dan badannya sedikit gemetar. Awuwo, serigala yang memimpin tiba-tiba menjerit panik. Segera setelah itu, ratusan serigala iblis berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Hanya dalam belasan detik, tidak ada satupun serigala iblis yang tersisa di tempat kejadian, hanya beberapa serigala iblis mati tergeletak di tanah. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Meskipun Sentian sudah siap secara mental, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan memancarkan sedikit kekuatan naga dan burung Phoenix, dia bisa menakuti serigala jahat ini seperti ini. Namun, serigala iblis ini tidak terlalu kuat, jadi ketika mereka merasakan napas binatang suci, mereka tentu saja takut. Saya hanya tidak tahu apakah kekuatan naga dan burung Phoenix akan bekerja ketika menghadapi binatang iblis tingkat tinggi. Ini apa yang terjadi? Tanya Ali bingung. Mungkinkah ada monster yang lebih kuat datang dan menakuti serigala-serigala itu? Kata penduduk desa tua dari desa Dasi. Memang seharusnya begitu, kalau tidak, mengapa serigala-serigala jahat ini lari tergesa-gesa? Seru seorang penduduk desa Dasi. Tidak ada monster tingkat tinggi sama sekali. Serigala-serigala monster ini pasti telah ditakuti oleh saudara Sentian. Zuzi berkata dengan keras. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sentian menakuti setan serigala, dia sudah menganggap Sentian sebagai manusia maha kuasa. Baiklah, jangan khawatir tentang siapa yang membuat mereka takut. Sekarang serigala iblis sudah kabur, ayo cepat pergi dari sini. Jika serigala iblis kembali, atau jika ada binatang iblis yang lebih maju, kita akan mendapat masalah. Ali memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Saudara Ali, apa yang harus kita lakukan dengan mahyiyat serigala iblis ini? Kita bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Sayang sekali jika kita meninggalkannya di sana, kata seorang penduduk desa Dasi. Semua orang merasa sangat kasihan ketika melihat mahyiyat serigala iblis. Sebenarnya, Ali juga tahu bahwa mahyiyat serigala iblis ini dapat dijual dengan harga yang sangat mahal, tetapi mereka semua terluka sekarang dan tidak punya cara untuk membawa pergi mahyiyat serigala iblis ini.
Selain itu, serigala-serigala iblis yang telah pergi dapat kembali kapan saja, dan mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan pil binatang serigala iblis. Tidak, selama gunung masih hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Jika kita semua mati di sini, tidak peduli berapa banyak makhluk serigala iblis yang ada, mereka tidak akan berguna bagi kita. Ayo cepat pergi dari sini, kata Ali dengan keras. Melihat ini, semua orang hanya bisa memandang dengan enggan dan bersiap untuk pergi. Saudara Ali, saudara Sentian memiliki cincin penyimpanan yang dapat mengambil semua makhluk serigala iblis ini. Pada saat ini, Zuzi berkata kepada Ali, cincin penyimpanan. Ali tertegun, lalu menatap Sentian dan berkata, kamu punya cincin penyimpanan. Sentian mengangguk dan berkata, iya. Ali menatap Sentian dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Sentian benar-benar memiliki harta karun seperti cincin penyimpanan. Kamu tahu, di dunia surga dan manusia, tidak banyak harta karun seperti cincin penyimpanan. Aku tidak menyangka kau memiliki harta karun seperti itu. Apakah kau bersedia membantu kami mengambil badan serigala iblis itu? Tanya Ali. Tidak masalah. Sentian tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan makhluk serigala iblis itu langsung memasuki cincin penyimpanan. Ketika semua orang melihat bahwa badan iblis serigala benar-benar hilang, mereka semua memandang Sentian dengan gembira, dan sikap mereka terhadap Sentian juga berubah. Bagaimanapun, Sentian adalah orang luar. Meskipun dia telah tinggal di desa Dasi selama berhari-hari, banyak penduduk desa di desa Dasi masih memiliki permusuhan tertentu terhadap Sentian. Tetapi sekarang melihat bahwa Sentian memiliki cincin penyimpanan dan membantu mereka mengambil makhluk iblis serigala, mereka semua sangat berterima kasih. Baiklah, ayo kita berangkat. Ali memimpin semua orang dan mulai kembali dengan cara yang sama. Yuner, kamu baik-baik saja. Kamu masih bisa jalan. Sentian melihat Yuner terluka, jadi dia bertanya dengan khawatir. Kakak Sentian, aku baik-baik saja dan bisa berjalan. Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, Ali dan kelompoknya semuanya terluka, jadi mereka tidak bergerak cepat. Pada saat ini, beberapa orang mulai menghela nafas. Meskipun kita lolos dari kematian kali ini dan mendapatkan begitu banyak makhluk serigala iblis, jika kita ingin menyembuhkan luka-luka di badan kita, aku khawatir bahkan menjual makhluk serigala iblis ini tidak akan cukup. Ketika seseorang mengatakan ini, suasana hati orang-orang yang awalnya lega karena mendapatkan begitu banyak makhluk serigala iblis juga tenggelam. Apoteker itu kanibal. Pil obat mereka sangat mahal. Lebih baik aku bertahan dan tidak melihat hasilnya. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah aku hanya bisa bertahan beberapa hari lagi, luka di badanku akhirnya akan sembuh. Kata penduduk desa tua dari desa Dasi. Paman Liu, jangan berkata begitu, luka mudah terinfeksi, terutama yang disebabkan oleh monster. Apakah kamu lupa bahwa pamanku digigit monster tahun lalu, tetapi dia tidak mau menghabiskan uang dan tidak berobat, dan akhirnya meninggal? Kata Zuzi kepada penduduk desa tua dari desa Dasi. Pada saat ini, penduduk desa tua dari desa Dasi menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Semua orang lesu dan suasana menjadi sangat menyedihkan. Yuner merasa khawatir saat melihat luka-luka di badannya. Awalnya dia ingin berburu lebih banyak untuk mendapatkan uang guna mengobati mata neneknya, tetapi sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk mengobati matanya, dan sekarang dia terluka lagi. Yuner, apakah sulit untuk mengobati luka luar ini di sini? Sentian bertanya dengan bingung, karena luka luar tersebut dapat disembuhkan dengan beberapa tanaman obat sederhana dan tidak memerlukan tanaman obat yang mahal, tetapi mengapa hal itu begitu sulit? Tentu saja sulit. Ketika kita terluka, kita harus pergi ke kota yang jaraknya ratusan kilometer untuk mencari apoteker untuk berobat, dan mereka mengenakan biaya yang sangat tinggi. Kata Yuner kepada Sentian. Mendengar hal ini, Sentian memutuskan untuk memetik beberapa tanaman obat di pegunungan dan kemudian mengobati penduduk desa Dasi. Meskipun kekuatan Sentian belum pulih sepenuhnya dan dia tidak dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi, masih sangat mudah untuk memurnikan beberapa ramuan untuk mengobati luka luar ini. Ali, bawa mereka kembali dulu. Aku akan memetik beberapa tanaman herbal di pegunungan ini dan kembali untuk menyembuhkan lukamu. Kata Sentian kepada Ali. Ketika Ali mendengar ini, dia menatap Sentian dengan linglung. Kamu pergi untuk mengumpulkan tanaman obat.
Apakah kamu seorang apoteker? Yang lain juga menatap Sentian dengan kaget, menunggu jawaban Sentian. Saya hanya mempelajari beberapa teknik alkimia. Saya bukan seorang apoteker, tetapi saya dapat mengobati luka luar semacam ini tanpa masalah. Sentian berkata dengan sangat mudah. Ketika Ali mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dia melangkah maju dan meraih tangan Sentian dan berkata, "Kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu tidak berbohong padaku." Sentian melihat kegembiraan Ali dan berkata dengan bingung, "Aku tidak berbohong padamu. Aku hanya mengobati luka luarmu. Apa yang bisa dibohongi?" "Hebat." Ali dengan senang hati melangkah maju dan memeluk Sentian. Yang lainnya juga mengelilingi Sentian dengan gembira, dengan kekaguman pada Sentian di mata mereka. Bahkan Zuzi maju dan menatap Sentian dengan tidak percaya dan berkata, "Saudara Sentian, Anda benar-benar seorang apoteker. Saya tidak menyangka Anda begitu kuat dan seorang apoteker." Melihat ekspresi orang banyak, Sentian sedikit bingung. Dia tidak mengerti, bahkan jika dia seorang apoteker, orang-orang ini tidak akan begitu senang, bukan? Bukankah itu hanya untuk menyembuhkan luka luar mereka? Mengapa mereka semua begitu bahagia seolah-olah hidup mereka terselamatkan? Saudara Sentian, saya tidak menyangka Anda akan menjadi seorang apoteker. Anda tidak tahu bahwa apoteker adalah profesi yang sangat dihormati dan diidam-idamkan di sini. Jika Anda bisa menjadi seorang apoteker, Anda tidak akan pernah perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidup Anda. Desa dasi kami telah mengalami ribuan tahun, dan tidak pernah ada seorang apoteker. Itu bagus sekarang. Orang-orang di desa dasi kami tidak perlu lagi pergi ke kota untuk menemui dokter, dan tidak perlu lagi dibantai oleh orang lain. Ada harapan untuk mata nenek saya juga. Saudara Sentian, bisakah Anda menyembuhkan mata nenek saya? Yuner bertanya kepada Sentian dengan penuh semangat. Namun, Sentian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Sentian telah mengamati mata wanita tua itu sejak lama. Karena matanya telah buta selama bertahun-tahun, sepertinya matanya disebabkan oleh racun, jadi Sentian tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Namun tidak ada yang mutlak. Mungkin jika kita menemukan ramuan ajaib yang secara khusus dapat menyembuhkan mata wanita tua itu dapat dipulihkan. Yuner, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa menyembuhkan mata nenekmu, kata Sentian dengan sedikit rasa bersalah. Ketika Yuner mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sangat kecewa dan menundukkan kepalanya sedikit. Yuner, meskipun saudara Sentian tidak dapat menyembuhkan mata nenekmu, kamu tidak perlu berkecil hati. Setelah kita menjual mahiyat iblis serigala itu, kita dapat meminta Dr. Zhang untuk datang dan menyembuhkan nenekmu. Ali melangkah maju dan menghibur Yuner. Bersambung.